Dimulai dari Jiu yang ingin membangkitkan Ellie. Dari dalam hatinya, Jiu sebenarnya tidak berharap banyak asalkan Ellie bisa dibangkitkan kembali saja. Jiu sudah sangat bersyukur. Namun rupanya kebangkitan Ellie telah melampaui ekspektasi Jiu, di mana Ellie mendapatkan sebuah skill yang bernama Incarnation, sehingga Ellie pun memperoleh sebuah raga. Dan itulah cerita bagaimana Ellie bisa jadi seperti ini. Setelah berhasil mengalahkan boss gate ini, Ellie pun bertransformasi menjadi pedang lagi dan kembali ke cincin. Jiu menjelaskan bahwa walaupun Ellie bisa bertransformasi menjadi pedang, tapi sekarang Jiu ingin membiarkan Ellie sebebas mungkin. Lalu Jiu pun bertanya kepada Ellie bagaimana skill inkarnasinya, apakah Ellie sudah mulai terbiasa. Ellie menjawab bahwa ia masih tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Karena itulah Ellie meminta maaf atas kekurangannya itu. Namun menurut Brunhilde, Ellie dalam bentuk malaikatnya terlihat sangat cantik. Sedangkan Law tidak mau mengakui kehebatan Ellie dan menyebut Ellie sebagai pengkhianat. Alhasil Jiu pun langsung menegur Law agar tidak berkata seperti itu. Mengingat durasi dan penampilan Ellie yang seperti anak kecil, Jiu menduga kalau Ellie masih bisa berkembang lagi, dan hal itu akan terpecahkan apabila Ellie telah berevolusi. Pada saat ini material yang dibutuhkan untuk Ellie berevolusi tersisa Ego Soul sebanyak 2 buah dan 1 buah Holy Sword. Jiu sebenarnya memiliki Ego Soul ketiga yang diekstraksi dari Huang Chelsea, namun Jiu tidak mau menggunakannya secara sembarangan. Karena itulah Jiu lebih memilih untuk berburu monster lainnya dan mengubahnya menjadi Ego Soul. Dan mengenai material terakhir yaitu pedang suci, Jiu bisa saja mengorbankan salah satu dari ketiga malaikat, tapi Jiu tidak tega untuk melakukannya. Karena itulah Jiu tidak mempunyai pilihan selain mencari player dengan ratusan pedang. Lalu di saat Jiu yang sedang berpikir, Lich, Dullahan dan ketiga malaikat datang untuk melaporkan bahwa mereka telah membasmi seluruh monster yang ada di dalam gate ini. Mendengar hal itu, Jiu pun memuji mereka dengan berkata kerja bagus. Dan mengenai kristal, Jiu bertanya apakah mereka telah membereskannya. Lich menjawab bahwa pada saat ini para skeleton sedang mengumpulkannya. Mereka semua akan mengumpulkannya di gate Brunhilde begitu Jiu membukanya. Alhasil Jiu pun langsung membuka gate Brunhilde. Lalu Jiu pun memerintahkan kepada mereka apabila mereka tidak punya pekerjaan lagi, maka mereka dapat membantu para skeleton mengumpulkan kristal. Dengan begitu urusan mereka di gate ini akan cepat selesai. Sedangkan Jiu berencana untuk menyerap gate ini. Diceritakan bahwa selama Jiu sedang membangkitkan Ellie, terdapat 3 unique gate yang muncul. Jiu sebenarnya ingin menyerap ketiga gate tersebut, namun Jiu harus menyerahkan kepada ketiga guild lain dikarenakan 2 gate lainnya menunjukkan tanda-tanda akan break. Dengan menggunakan pengetahuan inside gate break tempo hari dan privilege-nya sebagai tentara bayaran, Jiu dapat dengan mudah menyerang sebuah gate tanpa adanya saksi mata dan menyerap gate tersebut tanpa adanya masalah. Tapi walaupun Brunhilde berhasil bersatu dengan beberapa gate tersebut, seperti biasanya Jiu harus menaikkan tingkat dominasinya terhadap gate tersebut dengan membunuh monster yang ada di dalam gate tersebut. Namun Jiu tidak merasa khawatir, soalnya Jiu hanya tinggal memerintahkan pasukannya saja. Sedangkan Jiu bisa duduk santai sambil meminum kopi hingga semua monster berhasil dikalahkan. Singkat cerita, setelah tingkat dominasinya telah mencapai 100%, tiba-tiba dataran pun bergetar, di mana beberapa pulau pun mulai terbentuk sehingga membuat dungeon Brunhilde semakin luas. Selain itu, tadinya suasananya yang ada di dalam gate Brunhilde selalu suram, sekarang cahaya matahari mulai menyinari gate Brunhilde, dan dalam sekejap gate Brunhilde menjadi tempat yang indah di mana tanaman dan bunga bermekaran. Lalu operator memberitahukan bahwa Jiu harus menunjuk seorang administrator dan wakil. Brunhilde mengatakan kalau ia ingin menjadi wakilnya. Dengan nada yang kasar, Law menjawab, kau kan gate-nya dasar bego. Sementara itu Jiu pun mulai memikirkan kandidatnya. Mulai dari kandidat pertama adalah Hamiel. Hamiel menganggap dirinya lah yang pertama lahir di antara malaikat lainnya, karena yang pertama adalah menerima nama. Dengan sangat percaya diri, Hamiel berkata kalau ia akan mendedikasikan hidupnya pada tugas ini apabila Jiu menyerahkan kepada dirinya. Lalu kandidat kedua adalah Dullahan. Dullahan pada saat ini sudah bisa berbicara. Jiu menduga kecerdasan Dullahan meningkat dikarenakan gate Brunhilde yang semakin berkembang. Dan kandidat terakhir, Jiu masih memikirkannya. Lalu di saat Jiu sedang memikirkan kandidat ketiga, tiba-tiba seekor monster burung raksasa turun dari atas langit. Ternyata sosok dari burung tersebut adalah King Griffin yang telah dibunuh oleh Ellie di Unique Gate sebelumnya. King Griffin hidup kembali ketika gate unik tersebut telah diserap oleh Brunhilde. Dari dalam hatinya, Jiu ingin menjadikan King Griffin sebagai kandidat ketiga. Namun terdapat sebuah masalah, yaitu ketika King Griffin menatap Jiu, King Griffin langsung menjadi sangat manja. Jiu merasa kalau King Griffin sama sekali tidak mempunyai karisma. Selain itu juga Jiu khawatir apabila King Griffin dibiarkan berkeliaran bebas, maka seluruh gate ini bisa ditutupi oleh kotorannya. Di saat Jiu yang sedang memilih wakil administrator, dari sisi lainnya terlihat Lich yang sedang duduk dan tertawa dengan sangat percaya dirinya. Dari dalam hatinya, Lich mengungkapkan tidak peduli siapapun yang akan menjadi wakil administrator, mereka tetap saja akan menjadi bawahannya yang merupakan seorang administrator. Lich berharap yang akan menjadi wakil administratornya adalah Dullahan, soalnya Dullahan memang dari awal sudah menjadi bawahannya.
dirinya. Namun Leeds juga tidak masalah apabila Jiu memilih Hamiel yang merupakan seorang malaikat. Leeds akan menerimanya dengan senang hati. Singkat cerita, setelah Jiu memilih wakil administratornya, terlihat Leeds yang sedang duduk dengan wajah yang termurung dan ditemani oleh Hamiel. Hamiel pun menghibur Leeds. Hamiel meminta kepada Leeds untuk tidak terlalu berkecil hati. Mau bagaimanapun juga itu adalah keputusan master mereka. Mendengar hal itu, Leeds merasa tersentuh. Namun tetap saja Leeds merasa sangat depresi. Soalnya jabatan Leeds diturunkan oleh Jiu menjadi wakil administrator. Sedangkan yang menjadi administrator gate adalah Huang. Huang berkata kalau Jiu dapat mengandalkannya. Selain itu, Huang juga tertarik pada bidang arsitektur dan administrasi. Jadi tugas ini akan cocok untuknya. Menanggapi pilihan Jiu, Lo pun bertanya bukankah curang memilih orang yang bahkan tidak dicalonkan. Dengan tidak enakan Jiu menjawab bahwa ia enggak kepikiran kalau Huang bisa dicalonkan. Sedangkan Ellie setuju dengan pilihan Jiu. Ellie merasa bahwa Huang merupakan orang yang sempurna untuk pekerjaan ini. Scene pun berganti ke kantor utama Guild Iron di Amerika, di mana Iron Shield baru saja membaca berita mengenai munculnya beberapa unit gate di Korea. Iron Shield masih tidak menyangka bahwa Ras benar-benar bisa menciptakan gate dimanapun ia mau. Karena merasa penasaran, Iron Shield pun bertanya siapa sebenarnya Ras itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Ras merasa bahwa pertanyaan itu sangatlah membosankan untuknya. Menurut Ras, bukankah yang lebih penting adalah mereka memiliki satu pemahaman? Iron Shield pun setuju dan meminta maaf karena telah memberikan pertanyaan seperti itu. Bagi Iron Shield tidaklah penting siapa Ras itu selama Ras bisa membantunya untuk membalaskan dendamnya. Bahkan Iron Shield sudah bersiap untuk bersepakat dengan seorang iblis. Namun menurut Ras masih terlalu dini untuk Iron Shield terkejut. Soalnya kejadian selama ini tidak lebih sebagai hidangan pembuka bagi Ras. Ras memberitahukan bahwa kesenangan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Scene pun kembali ke Gate Brunhard, di mana terlihat para skeleton soldier sedang membangun beberapa tenda darurat. Dan di dalam tenda tersebut, Huang sedang menunjukkan kepada Jiu hasil map dari gate ini yang dibuatnya. Melihat map tersebut, Jiu tidak menyangka bahwa Huang juga bisa melakukan hal yang seperti ini. Huang menjawab kalau ide ini tiba-tiba muncul di pikirannya saat ia menjadi administrator. Lalu Huang memberitahukan sesuatu yang penting dari gate ini, di mana terdapat 3 pertambangan yang terletak di dekat perbatasan gate. Dengan adanya pertambangan ini, Jiu dapat menambang kristal dan material langka. Meskipun Jiu pada saat ini tidak memerlukan uang, tapi pertambangan itu sangat berharga bagi Huang. Soalnya dengan material-material tersebut, Huang bisa menciptakan item yang nilainya bagus tanpa biaya sepeser pun. Selain itu, Huang juga ingin memberitahukan bahwa gate ini memiliki ruang kosong yang mengerikan, di mana dengan tanah yang seluas itu hanya berisikan piramid yang sedang dibuat oleh Roger. Karena itulah Huang menyarankan kepada Jiu untuk membangun base yang sebenarnya di tempat tersebut dibandingkan menggunakan tenda seperti ini. Dan juga Huang menyarankan kepada Jiu untuk membuat penjara dan tempat berburu. Mendengar saran tersebut, Jiu pun bertanya untuk apa penjara dan tempat berburu tersebut. Huang menjelaskan bahwa selama ini bagaimana cara Jiu menghadapi musuhnya. Jiu selalu main hakim sendiri di dunia penuh dengan bajingan ini. Tapi Jiu bisa memberikan mereka kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tapi dikarenakan tidak semua orang bisa dikendalikan seperti Roger yang kehilangan kekuatannya. Karena itulah mereka membutuhkan fasilitas yang lebih baik untuk menampung mereka, yaitu penjara. Memikirkan mengenai penjara di dalam gate, Jiu pun teringat akan sebuah rumor yang beredar di kalangan masyarakat, di mana terdapat sebuah penjara yang mengurung beberapa red player yang jahat bernama Gehenna. Penjara itu dianggap sebagai terburuk, terletak di suatu tempat di gate yang selalu terbuka. Berdasarkan rencana Huang barusan, Jiu pun baru menyadari mungkin saja itu bukan sekedar rumor. Alhasil Jiu telah memahami kegunaan dari penjara tersebut. Lalu Jiu pun bertanya bagaimana dengan tempat berburu. Huang menjelaskan bahwa kekuatan dari gate ini sangatlah mengerikan, di mana gate ini menciptakan monster secara terus-terusan. Dengan begitu, Jiu dapat menyediakan tempat berburu untuk player yang dekat dengannya sambil berproses. Jiu juga akan mendapatkan sesuatu. Mendengar ide tersebut, Jiu pun teringat akan Guild Morningstar, di mana Jiu bisa membantu mereka untuk latihan. Huang mengungkapkan terlepas dari ide yang sangat bagus itu, bukan berarti Huang menyarankan mereka untuk menangani semuanya sekaligus, tapi Huang ingin mengajak Jiu untuk menyelesaikannya secara bertahap. Sementara itu di sisi lainnya, melihat Huang yang lebih cekatan dari Leeds, Leeds pun semakin terpuruk. Diceritakan di saat Gate Brunhard menguat, begitu juga dengan para monster di dalamnya. Hal itu bisa dibuktikan dari skeleton yang sudah mulai beragam dan memiliki kelas mereka masing-masing. Bahkan ada yang berjenis dulahan sekarang. Dikarenakan jumlah dulahan yang bertambah dan bentuk mereka yang sama persis, Jiu pun bertanya siapa dulahan di antara mereka yang Jiu kenal. Alhasil dulahan senior pun angkat tangan. Lalu Jiu pun mulai memikirkan sebuah nama untuk mereka agar mereka tidak tertukar lagi. Setelah dipikir-pikir, pada akhirnya Jiu pun memberikan nama kepada dulahan senior dengan nama Hal. Setelah mendapatkan nama tersebut, tubuh dulahan Hal pun tiba-tiba mengalami evolusi menjadi Dead Knight. Lalu operator mengatakan bahwa Jiu berhasil terikat dengan Demon. Setelah mendapatkan evolusi tersebut, Hal pun langsung bersujud di hadapan
Jiu dan bersumpah akan terus mendampingi Jiu. Mengetahui bahwa sekarang hal merupakan demon, Jiu tidak menyangka bahwa dirinya tidak hanya menciptakan malaikat, tapi demon juga. Hal ini pun juga sulit dipercaya oleh Law. Alhasil Law pun bertanya sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Jiu. Jiu pun menjawab kalau ia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena merasa penasaran, Law pun menyuruh Jiu untuk menggunakan demonic eye-nya. Pada saat Jiu menggunakan demonic eye-nya kepada Hal, terlihat nama Hal di atas kepalanya. Namun ketika Jiu ingin melihat lebih dalam lagi, tiba-tiba darah menetes. Ternyata darah tersebut berasal dari hidung Jiu. Lalu ketika Jiu menutup hidungnya, tiba-tiba kesadaran Jiu perlahan menghilang. Hingga pada akhirnya Jiu pun jatuh pingsan. Melihat hal itu, Ellie pun langsung keluar dan berubah menjadi mode malaikatnya untuk menangkap kepala Jiu. Sedangkan Law malah memarahi Jiu. Law bertanya mau berapa kali Jiu akan seperti ini. Selain itu, Law meminta kepada semuanya untuk tidak heboh. Soalnya Jiu sudah sering pingsan seperti ini. Namun sayangnya mereka tidak mendengarkan Law. Mereka semua menjadi sangat dramatis. Ellie berpendapat kalau mereka tidak bisa membiarkan Jiu tergeletak di sini di mana sewaktu-waktu para monster bisa menyerang Jiu. Karena itulah Ellie menyarankan untuk membawa Jiu ke tempat yang aman. Hal mengungkapkan kalau ia tidak mungkin menerima perintah dari seorang malaikat. Namun pada kali ini ia setuju dengan Ellie. Karena itulah Hal pun memerintahkan kepada dulahan lainnya untuk mengawal Jiu dengan kecepatan dan keakuratan. Hal tidak ingin adanya kesalahan. Dengan sangat cepatnya Ellie pun langsung membawa Jiu. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu di mana pada akhirnya Jiu telah siuman. Jiu bertanya-tanya sebenarnya ia sedang di mana. Ellie menjawab kalau ia berada di tenda darurat. Mengetahui Jiu telah tersadarkan, Ellie merasa sangat senang. Namun pada saat ini Jiu tidak bisa menggerakkan tangannya. Law menjelaskan kalau itu tidaklah aneh soalnya Jiu tidak tersadarkan selama 1 minggu. Mengetahui itu Jiu pun sangat syok. Hal ini pun membuat Jiu bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi kepada dirinya. Law menjawab adanya ketidakseimbangan antara kehidupan dan kematian, di mana masih ada secerah jejak jiwa yang meledak di dalam tubuh Jiu. Jiwa itu berbenturan dengan kekuatan kematian saat Jiu mengaktifkan demonic eye-nya. Mendengar hal itu Jiu pun baru mengerti. Jiu merasa permasalahan ini benar-benar seperti bom yang sedang meledak di dalam dirinya. Lalu di saat Jiu menoleh ke depan, Jiu pun kebingungan soalnya ia dikelilingi oleh pasukan skeleton soldier dan dulahan. Jiu bertanya untuk apa semua ini. Hal menjelaskan bahwa mereka telah menjaga Jiu tanpa bergerak seinci pun sejak Jiu tidak sadarkan diri. Selain itu, Brunhard memberitahukan kalau mereka datang untuk melindungi Jiu. Bahkan Ellie juga memberitahukan kalau para malaikat juga telah melaksanakan tugas mereka dengan baik. Terlihat para malaikat yang menangis terharu setelah mengetahui tuan mereka telah tersadarkan. Mendengar hal itu, Jiu merasa kalau ini terlalu berlebihan. Namun terdapat satu lagi yang ingin ditanyakan oleh Jiu, yaitu dari mana mereka mendapatkan bantal dan kasur ini. Tanpa sengaja, Jiu pun membuka spray dari kasur tersebut yang ternyata berisikan kumpulan bulu griffin. Hal ini pun membuat Jiu semakin kebingungan. Sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Tanya Jiu. Menanggapi kebingungan Jiu, Law pun berkata kalau ia akan merangkum kejadian yang ada di sini dalam 3 penjelasan sederhana. Yang pertama, kekuatan kehidupan dan kematian yang ada di dalam tubuh Jiu saling berbentrokan. Kedua, Jiu pingsan selama 1 minggu dan pada saat itu kedua kekuatan tersebut mendapatkan bentuk keseimbangan mereka. Dan yang ketiga, mengapa semua skeleton soldier dan malaikat ada di sini adalah hasil dari reaksi berlebihan mereka. Mendengar penjelasan tersebut, pada akhirnya Jiu pun telah mengerti. Lalu Jiu mengungkapkan kalau ia sangat bersyukur melihat mereka mengkhawatirkan dirinya, tapi Jiu merasa ini sangat berlebihan. Alhasil Jiu pun memerintahkan kepada mereka semua untuk bubar. Mendengar perintah itu, Hal pun bertanya mengapa. Jiu menjawab kalau mereka tidak perlu tahu. Pada akhirnya mereka semua pun telah pergi. Lalu Jiu pun bertanya kepada Law apakah ia memiliki laporan yang ingin diberitahukan lagi. Law menjawab tidak ada, itu sudah semua. Namun terdapat satu hal yang sedikit mengganggu pikiran Law, yaitu mengenai pecahan kehidupan yang ada di dalam tubuh Jiu entah pergi kemana setelah berbentrokan dengan energi kematian. Law merasa penasaran di mana lokasi energi kehidupan berada. Mendengar hal itu, Jiu mengatakan kalau ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Law. Alhasil Law pun menyuruh Jiu untuk memeriksanya sendiri dengan mengaktifkan demonic eye-nya. Jiu bertanya apakah tidak apa-apa, bukankah nantinya ia akan pingsan lagi? Law menjawab tidak akan. Setelah mendapatkan garansi dari Law, Jiu pun langsung mengaktifkan demonic eye-nya. Namun tidak terjadi apa-apa. Law menjawab hal itu wajar saja soalnya Jiu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Karena itulah Law menyarankan kepada Jiu untuk menyuruh Ellie berubah menjadi pedang sehingga Jiu bisa melihat cerminan dirinya sendiri. Alhasil Jiu pun meminta tolong kepada Ellie. Mendengar permintaan tersebut, Ellie dengan senang hati mengubah wujudnya menjadi pedang. Ketika Jiu melihat wajahnya di pedang Ellie dengan demonic eye, Jiu pun baru menyadarinya. Ternyata warna mata kiri Jiu berubah menjadi abu-abu. Mengetahui bahwa salah satu demonic eye-nya berubah warna, Jiu merasa kalau ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Namun Jiu memutuskan untuk mengamatinya sementara waktu. Sedangkan Law dan Ellie tidak mengetahui apapun tentang ini. Lalu pada sore harinya, Jiu pun pergi menemui Roger dikarenakan Roger ingin menyampaikan
memastikan sesuatu kepada Jiu. Alhasil ketika Jiu menemui Roger, dengan sangat terkejutnya Roger bersujud di hadapan Jiu. Jiu pun bertanya kepada Roger apa yang ingin ia sampaikan. Roger pun menjawab kalau ia ingin memohon untuk diberikan kesempatan. Kesempatan tersebut berupa balas dendam kepada Iron Shield. Melihat Roger yang berapi-api, Jiu merasa kalau Leeds telah merawat Roger dengan baik, di mana semua amarah yang telah dikumpulkan di dalam diri Roger diarahkan ke Iron Shield. Namun sebelum itu Jiu ingin memastikan sesuatu. Jiu pun bertanya kepada Roger apa yang diinginkannya. Roger pun menjawab kalau ia ingin bisa naik level lagi. Roger percaya kalau dirinya pada saat ini telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Roger sangat yakin kalau dirinya bisa bertambah kuat. Namun Jiu menepis anggapan tersebut. Jiu mengatakan kalau Roger sudah tidak bisa lebih kuat lagi. Bahkan jika Roger lanjut berburu monster, kekuatan yang telah diambil Nine tidak akan kembali lagi. Lalu Jiu pun mengaktifkan demonic eye-nya untuk melihat ke dalam tubuhnya Roger. Dari dalam hatinya Jiu menjelaskan bahwa wadah yang ada di dalam tubuh Roger pada saat ini benar-benar rusak. Bahkan bisa dikatakan Roger sangat beruntung masih hidup dengan kondisi tubuhnya yang sekarang. Lalu tiba-tiba Roger berkata korupsi. Roger memberitahukan kalau ia mengetahui semua korupsi yang dilakukan oleh Iron Shield. Roger sangat yakin informasi ini sudah cukup untuk menjatuhkan Iron Shield. Mengetahui hal itu, Jiu merasa kalau informasi itu bisa menjadi bantuan untuknya. Namun Jiu masih mempertanyakan bagaimana ia bisa percaya kepada Roger. Mendengar pertanyaan itu, Roger pun tidak bisa menjawab. Melihat Roger yang putus asa, Jiu pun merasa iba kepadanya. Alhasil Jiu pun memberitahukan kalau ia akan memberikan kesempatan kepada Roger. Apakah Roger bersedia melakukan segalanya? Tanya Jiu. Dengan wajah yang sangat senang, Roger menjawab tentu saja apapun yang diperintahkan oleh Jiu ia akan melakukannya. Namun dengan sangat terkejutnya, Jiu malah menebas leher Roger hingga putus. Setelah itu Jiu pun mengaktifkan skill kanibalism untuk memakan jasadnya Roger. Menanggapi apa yang dilakukan Jiu, Lo bertanya kenapa Jiu pada saat bertarung dengan Roger waktu itu tidak menggunakan skill kanibalism apabila pada akhirnya Jiu berniat mengubah Roger menjadi ego. Jiu menjawab sangat penting untuk membiarkan kebencian Roger meningkat. Dengan begitu Roger akan mematuhi perintahnya. Selain itu Jiu merasa kalau Roger akan lebih berguna apabila Roger mempunyai tujuannya sendiri. Namun bagi Jiu pada saat ini bukan Roger yang perlu dipermasalahkan, melainkan pada saat ia ingin keluar ia malah terus diikuti oleh Hal dan trio malaikat. Hal mengungkapkan bahwa sebagai kesatria sudah tugasnya untuk melindungi tuannya kemanapun Jiu pergi. Alasan itu pun juga ikut digunakan oleh trio malaikat. Mendengar hal itu Jiu bertanya apakah kalian sudah gila ingin mengikutiku sampai keluar gate. Hal menjawab bahwa itu benar. Menurut Hal keberadaan mereka tidak akan ada arti apabila tidak melindungi Jiu. Hamiel pun juga berkata seperti itu. Bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Jiu. Mendengar hal itu Jiu bertanya-tanya apakah mereka sedang bersaing untuk menjadi siapa yang lebih berguna. Jiu merasa bingung bagaimana cara untuk membujuk mereka. Setelah dipikir-pikir Jiu pun menemukan solusinya. Jiu mengungkapkan bahwa apabila mereka terus mengikuti dirinya, Jiu akan menganggap kecemasan mereka sebagai bukti ketidakpercayaan mereka terhadap kemampuan Ellie dan Lo. Mendengar hal itu mereka pun terpelongo. Jiu mengungkapkan pada saat di luar dungeon yang akan melindungi dirinya adalah Lo dan Ellie. Jadi apakah kalian tidak mempercayai mereka? Tanya Jiu. Mendengar itu Hal sebenarnya tidak mengetahui identitasnya Lo, tapi tetap saja Hal merasa takut. Sedangkan trio malaikat mengetahui identitas Ellie yang merupakan atasan mereka sebelumnya. Jadi mereka merasa takut. Dikarenakan mereka takut dianggap tidak percaya, pada akhirnya mereka mengurungkan niat mereka dan meminta maaf. Singkat cerita, setelah permasalahan di dalam gate telah selesai, Jiu pun keluar dari dalam gate dan ruang bawah tanahnya. Pada saat Jiu di luar, tiba-tiba turun salju. Melihat itu, Jiu mengungkapkan ia selalu menghabiskan waktunya berminggu-minggu setiap kali ke bawah tanah. Karena itulah Jiu merasa pergantian musim begitu cepat. Lalu tiba-tiba seseorang menghampiri Jiu dan menyapa Jiu kalau ia sudah lama tidak melihat Jiu. Ternyata orang tersebut adalah Nayun. Nayun mengungkapkan bahwa Ren jadi banyak bergerak, karena itulah Nayun menduga kalau Jiu sudah keluar dari ruangan bawah tanah. Nayun menasehati Jiu untuk sesekali keluar. Mendengar itu Jiu pun meminta maaf dan memberitahukan kalau ia memiliki beberapa urusan yang perlu ia urus. Namun setidaknya kamu masih manusia, soalnya kamu keluar tepat di hari besar, ucap Nayun. Mendengar sindiran tersebut Jiu menjawab tentu saja aku adalah manusia. Lalu Jiu pun bertanya memangnya hari ini apa sekarang? Nayun menjawab kalau hari ini adalah Natal. Mendengar itu Jiu pun sangat syok. Sementara itu di HP-nya Jiu terdapat sebuah pesan dari Yobin yang menanyakan kepada Jiu apakah Jiu memiliki waktu luang hari ini. Lalu pada saat di dalam rumah, dikarenakan sekarang adalah malam Natal, Nayun bertanya kepada Jiu apakah Jiu mempunyai wanita untuk diajak keluar. Menanggapi pertanyaan itu Jiu tidak menyangka akan mendengar pertanyaan seperti itu dari adiknya. Lalu Jiu pun berbalik bertanya bagaimana dengan Nayun, apakah Nayun memiliki teman pria untuk diajak keluar. Nayun menjawab kalau ia masih pelajar, jadi sebagai seorang pelajar ia harus fokus dalam belajar. Jiu pun bertanya bukankah ujianmu sudah selesai? Selain itu Jiu ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga. Mendengar hal itu Nayun telah menduganya kalau Jiu akan berkata seperti itu. Dasar jomblo abadi, ucap Nayun. Karena merasa
merasa kesal, Nayun memberitahukan kalau ia akan keluar bersama dengan temannya, sedangkan ibu punya rencana sendiri. Karena itulah Nayun menyuruh Jiu untuk jalan-jalan keluar bersama seseorang. Apakah kamu masih tidak punya perempuan yang ingin ditemui? Tanya Nayun. Namun Jiu tiba-tiba menjawab kalau ia mendapatkan ajakan dari seseorang. Mengetahui hal itu, Nayun pun sangat syok. Nayun bertanya apakah Jiu yakin itu bukan laki-laki. Melihat wajah Nayun yang seperti itu, Jiu merasa kesal padahal Nayun sendiri yang bertanya kepadanya. Berdasarkan dari sikap Jiu, Nayun menduga kalau Jiu pasti memberikan balasannya sesingkat mungkin. Mendengar hal itu, Jiu pun langsung memalingkan wajahnya dan berpura-pura bodoh. Dari dalam hatinya, Jiu bertanya-tanya bagaimana Nayun bisa mengetahuinya. Pada akhirnya, Jiu pun memberitahukan kepada Nayun untuk melakukan saja sesuai yang ia rencanakan dan Jiu akan mengurus dirinya sendiri. Berbicara mengenai Natal, dari dalam hatinya, Jiu bertanya-tanya entah sejak kapan Jiu merayakannya. Singkat cerita, setelah Jiu membalas pesan dari Yobin, Jiu memberitahukan kepada Yobin kalau ia ingin membelikan kado untuk keluarganya. Karena itulah Jiu meminta kepada Yobin untuk menemaninya. Jiu pun mengajak Yobin untuk bertemu di stasiun Gangnam. Lalu di saat Jiu ingin keluar dari rumah, Nayun menyuruhnya untuk berhenti. Jiu pun bertanya, ada apa? Kamu tidak akan keluar dengan pakaian begitu kan? Tanya Nayun. Jiu kebingungan apa maksud dari Nayun. Melihat Jiu yang menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja, Nayun pun hanya bisa menghela napas saja dan memutuskan untuk mendandani Jiu. Singkat cerita, setelah Jiu didandani oleh Nayun, Jiu pun langsung menuju ke stasiun Gangnam. Sesampai di sana terlihat rambut Jiu yang sangat stylish dan menggunakan pakaian yang sangat rapi. Namun Jiu masih merasa kesal soalnya ia hampir saja telat dikarenakan Nayun terlalu lama mendandani dirinya. Tak lama kemudian terdapat seorang wanita yang memanggil Jiu, yang ternyata wanita tersebut adalah Yobin yang terlihat sangat cantik. Yobin pun menyapa Jiu dengan berkata, sudah lama kita tidak bertemu ya opa. Melihat penampilan Yobin yang sangat cantik, Jiu pun langsung tersipu malu. Lalu Jiu menjawab, ya, terakhir kali mereka bertemu pada saat dirinya pingsan di depan gedung asosiasi. Jiu pun meminta maaf dan berterima kasih untuk waktu itu. Yobin menjawab itu tidak masalah soalnya Jiu sudah membahasnya berkali-kali. Lalu Yobin pun bertanya bukankah Jiu ingin memberikan kado untuk keluarganya. Karena itulah Yobin mengajak Jiu untuk mencarinya di mall saja. Jiu pun menjawab iya dan meminta maaf kepada Yobin karena telah merepotkannya. Yobin menjawab tidak apa-apa. Malahan Yobin bersyukur dikarenakan Jiu bersedia keluar bersama ketika Jiu sedang sibuk. Melihat Yobin yang begitu baik kepada Jiu, Lo pun menggoda Ellie dengan memberitahukan bahwa wanita ini terlihat sangat serius. Sebaliknya Ellie berhati-hati. Brunhard pun setuju. Menurut Brunhard, Yobin terlihat seperti wanita yang sangat baik. Mendengar itu, Ellie pun meminta kepada Lo untuk menutup mulutnya. Scene pun berganti ke mall yang dituju oleh Jiu dan Yobin. Sesampai di dalam mall, Jiu merasa sangat takjub melihat isi dari mall tersebut yang dipenuhi dengan toko berlian. Jiu mengungkapkan kalau ia tidak menyangka akan ada tempat seperti ini di dalam mall. Yobin menjelaskan kalau di sini adalah tempat khusus VIP. Jadi jika Jiu bukan pelanggan besar, hanya ranker saja yang boleh masuk ke sini. Mendengar itu, Jiu pun baru mengerti. Lalu Jiu pun bertanya apakah semua perhiasan di sini adalah item. Yobin menjawab ya. Selain itu, semua item yang ada di sini bisa digunakan oleh orang biasa. Mendengar itu, Jiu pun merasa takjub. Dijelaskan pada saat sebelumnya, ibu Jiu bisa menggunakan item setelah meminum ramuan eliksir. Tapi orang yang bukan player biasanya tidak bisa menggunakan item. Namun ada item khusus yang bisa juga digunakan oleh orang biasa. Contohnya seperti Charm of Protection yang Jiu hadiahkan kepada ibunya pada saat di rumah sakit. Mengetahui bahwa semua item ini bisa digunakan oleh orang biasa, Jiu sangat yakin kalau semua item ini pasti sulit untuk dibeli di pelelangan. Yobin menjawab iya, soalnya harganya cukup mahal. Yobin bertanya apakah berlebihan untuk sebuah kado. Jiu menjawab tidak, soalnya ia meminta kepada Yobin untuk memberikan saran tanpa memperdulikan harga. Malahan Jiu merasa sangat berterima kasih kepada Yobin. Namun dikarenakan ada banyak item di sini, Jiu menjadi bingung untuk memilih mana yang cocok untuk keluarganya. Terlebih lagi, Nayun tidak mau memakai item dengan atribut high defense. Mendengar itu, Yobin pun merekomendasikan sebuah item yang bernama Horsin. Mendengar nama Horsin, Jiu bertanya bukankah itu adalah merek barang mewah. Yobin menjawab benar, biasanya mereka cuma membuat beberapa item saja per tahunnya. Tapi untuk alasan tertentu mereka mengeluarkan sejumlah barang item baru-baru ini. Setelah melihat beberapa item Horsin, Jiu merasa kalau kualitas barang mereka sedikit menurun dari sebelumnya. Tapi berkat itu harganya juga turun drastis. Namun pada saat Jiu memasati item-item tersebut, Jiu merasa sangat familiar dengan item-item ini. Apakah mungkin ini dibuat olehnya? Tanya Jiu. Lo menjawab tebakan Jiu benar, di mana semua item tersebut dibuat oleh Huang. Telah mengetahui itu, Jiu pun baru mengerti bagaimana Huang bisa menjadi kaya raya padahal equipmentnya tidak laku. Rupanya Huang melakukan pekerjaan sampingan yang menarik seperti ini. Kemudian Yobin bertanya apakah Jiu sudah memutuskan pilihannya. Jiu menjawab sudah. Jiu berterima kasih atas bantuannya. Telah memberi hadiah untuk keluarganya, Jiu pun mengajak Yobin makan ke sebuah restoran. Melihat masakan yang disajikan restoran tersebut sangatlah mewah, Yobin pun langsung memfoto makanan-makanan tersebut. Yobin mengungkapkan bahwa restoran ini sangat luar biasa. Apakah Jiu sering berkunjung ke sini? Tanya Yobin. Jiu menjawab iya, baru pertama kali ke sini. Restoran
restoran ini merupakan rekomendasi dari salah satu temannya, yaitu Sung Hon. Jiu pun mulai memotong makanan tersebut dan memakannya. Alhasil Jiu pun sangat puas, soalnya makanan tersebut sangat enak. Karena itulah Jiu pun berencana untuk membawa ibunya dan Nayun ke restoran ini suatu saat nanti. Singkat cerita, setelah menghabiskan makanannya dan secangkir wine, Yobin bertanya apa hobinya Jiu. Jiu menjawab entahlah, soalnya ia tidak pernah memikirkan itu. Lalu Yobin pun kembali bertanya bagaimana dengan film kesukaan Jiu. Jiu menjawab kalau ia hampir tidak pernah menonton film. Kalau begitu bagaimana dengan lagu? Tanya Yobin. Jiu menjawab kalau ia jarang mendengarkan lagu modern. Karena itulah Jiu merasa malu karena selalu menjawab semua pertanyaan Yobin seperti itu. Namun Yobin memberitahukan kalau hal itu tidaklah memalukan. Hanya saja Yobin merasa kalau Jiu tidak mempunyai sesuatu untuk diluangkan. Mendengar itu Jiu pun tidak mengerti. Alhasil Yobin pun meminta kepada Jiu untuk melupakan pertanyaannya barusan dan meminta maaf karena telah bertanya kepada Jiu seperti itu padahal ia tidak mengetahui apapun tentang Jiu. Sementara itu Lo menjelaskan kepada Jiu mengenai maksud dari perkataan Yobin barusan, di mana Jiu selama ini menjalani hidupnya tidak seperti manusia normal. Soalnya selama ini Jiu tidak punya sesuatu untuk diluangkan. Dengan kata lain Jiu lebih seperti tidak memiliki jati diri. Lalu Lo pun bertanya apa yang sebenarnya Jiu lakukan selama ini. Apakah untuk membalas dendam? Namun Lo merasa itu hanya pelampiasan saja. Apakah menjadi lebih kuat? Tapi itu cuma demi keamanan keluarganya saja. Dan sampai hari ini apakah Jiu pernah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri? Mendengar pertanyaan tersebut Jiu mengungkapkan kalau ia mengerti apa maksudnya Lo. Jiu menjelaskan bahwa ketika ia harus menghidupi ibu dan adiknya dengan usahanya sendiri, Jiu tetap mempunyai banyak hal yang ingin ia lakukan. Tapi ia malah meninggalkan semua itu, soalnya itu satu-satunya cara agar dirinya bisa bertahan hidup. Namun setelah bertemu dengan Ego, mendapatkan kekuatan dan berhasil keluar dari kemiskinan, Jiu berpikir kalau ia sudah memuaskan banyak hal yang menjadi kekurangannya. Tapi ternyata belum. Jiu merasa sesuatu yang sudah ia tinggalkan tidak bisa kembali dengan mudah. Menanggapi masalah yang dialami oleh Jiu selama ini, Ellie pun meminta maaf kepada Jiu dikarenakan ia tidak bisa memahami Jiu pada kali ini. Namun Lo berkata kalau Ellie tidak perlu meminta maaf, soalnya ini adalah masalah manusia. Sementara itu di sisi lainnya dengan wajah yang memerah, Yobin terus meminta maaf kepada Jiu untuk tidak perlu memikirkan perkataannya tadi. Soalnya Yobin hanya mendengar tentang Jiu dari ayahnya waktu dulu dan ia malah asal berbicara dikarenakan mabuk. Namun Jiu menjawab tidak apa-apa. Malahan dengan wajah yang sangat tulus, Jiu merasa sangat berterima kasih kepada Yobin karena telah memperdulikan dirinya. Mendengar itu Yobin pun langsung tersipu malu dan menjawab sama-sama. Karena merasa dirinya semakin dekat dengan Jiu, Yobin pun berencana untuk mengajak Jiu menonton film di bioskop setelah dari restoran ini. Namun sayangnya tiba-tiba terdengar suara dentuman dan teriakan seseorang yang meminta tolong dari luar restoran. Mendengar hal itu Jiu dan Yobin pun langsung keluar dan berdiri. Kemudian ketika Jiu melihat ke arah luar restoran, terlihat sebuah gate yang terbuka dengan sangat lebar dan beberapa orang pingsan di dekat gate tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian beberapa anggota asosiasi dan player lainnya pun datang untuk mengidentifikasi dan mengecek kondisi dari gate tersebut. Melihat sebuah gate yang tiba-tiba muncul di tengah kota, Yobin bertanya-tanya apakah gate tersebut merupakan gate unik. Jiu menjawab itu mungkin saja. Menurut Jiu, gate unik biasanya muncul di perkotaan, tapi gate biasanya tidak mempunyai mana yang cukup untuk membuat pingsan orang-orang. Diceritakan pada saat sebelumnya ketika pertama kali gate unik muncul dan membuat beberapa orang pingsan yang lewat di sekitarnya, Jiu dan Yobin pun langsung keluar dari restoran tersebut untuk mengevakuasi orang-orang yang pingsan tersebut. Beruntungnya regu penyelamat cepat datang dikarenakan tempat ini dekat dengan lokasi asosiasi dan juga ada banyak player di sekitar tempat ini. Jadi proses penyelamatan selesai lebih cepat. Lalu salah satu perwakilan dari asosiasi memberitahukan kepada mereka bahwa asosiasi akan melakukan lotre hak memasuki dungeon untuk mereka yang ada di sini. Karena itulah sang perwakilan meminta kepada mereka untuk mengambil lotrenya bagi mereka yang ingin memasuki gate ini. Menanggapi hal itu sembari melihat jam tangannya, Jiu bertanya bukankah Ranker langsung dimasukkan sebagai kandidat meski tanpa mengikuti lotre. Yobin menjawab itu benar, soalnya mereka sudah memberitahukan identitas mereka pada anggota asosiasi. Melihat Jiu yang terus melihati jam tangannya, Yobin bertanya apakah Jiu akan pulang. Jiu menjawab iya, soalnya Jiu sangat yakin pada saat ini keluarganya sedang mengkhawatirkannya. Lalu ketika Yobin tanpa sengaja melihat jam tangan Jiu, Yobin mengungkapkan kalau ia tidak menyadarinya karena selalu ditutupi oleh sarung tangan. Tapi Yobin tidak menyangka kalau Jiu memakai jam tangan yang cukup tua. Menurut Yobin jam itu tidak seperti sebuah item. Apa itu sesuatu yang berharga bagi Jiu? Tanya Yobin dari dalam hatinya. Lalu Jiu pun bertanya kepada Yobin apakah tidak masalah kalau mereka mengakhiri jadwal mereka sampai di sini. Yobin menjawab iya, soalnya ia juga harus pulang. Kemudian ketika Yobin ingin menanyakan sesuatu kepada Jiu, tiba-tiba Sung Hon datang dengan memakai kostum rusa dan mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Melihat Sung Hon yang memakai pakaian aneh, Brunhard berkata kalau Sung Hon terlihat sangat imut, sedangkan Lo berkata bahwa Sung Hon tambah kocak saja setiap kali ia bertemu dengannya. Lalu Jiu pun bertanya bukankah hari ini libur, tapi kenapa Sung Hon malah berkeliaran
kejaran dan berpakaian seperti itu. Sung Hon menjawab bahwa terdapat panggilan darurat, jadi ia buru-buru datang ke sini dan tidak sempat mengganti bajunya. Namun dikarenakan situasinya telah berhasil diatasi, maka ia hanya perlu mengawali proses pengecekan gate dan langsung pulang. Mendengar itu, Jiu dan Yobin pun hanya bisa tersenyum saja. Mengesampingkan pakaiannya, Sung Hon berkata kalau ia ingin mengatakan sesuatu kepada Jiu. Sambil berbisik-bisik dan menggoda Jiu, Sung Hon berkata kalau ia sangat kagum dengan Jiu yang masih sempat menolong seseorang di saat sedang kencan bersama dengan Yobin. Namun Jiu menepis hal itu. Jiu berkata kalau ini bukan seperti yang dipikirkan oleh Sung Hon. Namun rupanya Sung Hon berkata kalau ia hanya bercanda saja dan memberitahukan kepada Jiu untuk berhati-hati di jalan. Setelah itu Jiu dan Yobin pun melanjutkan perjalanan mereka untuk pulang. Di tengah-tengah perjalanan Yobin bertanya kepada Jiu, bukankah orang yang barusan adalah orang yang mengawasi pertarungan ranking waktu itu? Dan Yobin juga pernah bertemu dengan Sung Hon ketika Jiu pingsan waktu itu. Karena itulah Yobin sangat yakin kalau Jiu pasti sangat dekat dengan Sung Hon. Jiu pun menjawab kalau itu bisa dianggap begitu, soalnya kebetulan mereka sering berinteraksi masalah pekerjaannya. Kemudian Yobin kembali bertanya apakah Jiu akan langsung pulang. Jiu menjawab kalau ia akan kembali ke restoran terlebih dahulu untuk mengambil barang yang tertinggal dan langsung pulang setelah membeli beberapa kue. Mendengar itu Yobin pun memberitahukan kalau ia dapat memberikan rekomendasi toko kue yang sangat enak untuk Jiu. Alhasil Jiu pun meminta bantuan kepada Yobin lagi. Di saat mereka ingin kembali ke restoran, tiba-tiba terdapat seseorang yang menghampiri mereka dengan tergesa-gesa dan memanggil Jiu. Ternyata orang tersebut adalah Sung Hon. Sung Hon bertanya kenapa HP Jiu mati. Jiu menjawab bahwa baterai HP-nya telah habis. Memangnya ada apa? Tanya Jiu. Sung Hon memberitahukan bahwa hasil pengukuran tingkat gate sudah keluar. Jiu pun kembali bertanya memangnya sepenting itukah sampai Sung Hon berlari seperti ini? Apakah gate tersebut bertingkat S atau bagaimana? Sung Hon menjawab bahwa gate tersebut tidak terukur. Hal ini pun membuat Jiu dan Yobin sangat syok. Singkat cerita, setelah mendapatkan kabar tersebut, Jiu pun langsung kembali ke restoran untuk mengambil barang-barangnya yang ketinggalan, dan setelah itu Jiu pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah terlihat mata Nayun yang sangat berbinar-binar melihat hadiah yang diberikan Jiu. Bahkan saking lebaynya Nayun bertanya apakah Jiu benar-benar serius dengan memberikan ini padaku, pelayan setiamu. Mendengar hal itu Jiu pun merasa bingung mengapa Nayun tiba-tiba berbicara seperti itu. Nayun mengungkapkan bahwa saraf bicaranya jadi kaku karena saking senangnya mengetahui bahwa merek Horsin itu sangatlah mahal. Sang ibu mengungkapkan kalau ia merasa tidak enakan soalnya Taisik juga memberikan barang dari merek Horsin juga. Jiu pun memberikan saran kepada ibunya apabila ibunya ingin membalas kebaikan Taisik, maka ibunya hanya perlu mentraktir Taisik makan saja. Jiu sangat yakin kalau Taisik pasti akan senang. Setelah berbincang-bincang dengan keluarganya, Jiu pun langsung masuk ke kamarnya. Sesampai di dalam kamar, Jiu pun mulai memikirkan mengenai gate yang tidak terukur tersebut. Menurut Jiu, gate dengan tingkatan tidak terukur merupakan gate yang tingkatannya lebih tinggi dari ranking S. Kemunculan gate seperti ini sangatlah jarang. Namun gate seperti ini sudah mencabut banyak nyawa player ketika muncul. Dan bukan itu saja permasalahannya. Bahkan gate ini merupakan gate unik. Karena itulah Jiu sulit untuk membayangkan betapa berbahayanya gate ini. Terlebih lagi mana yang dipancarkan ketika gate tersebut muncul benar-benar sudah berbeda dari gate pada umumnya. Namun setelah beberapa saat kemudian gate tersebut berubah menjadi normal. Menanggapi keresahan dari Jiu, Lo pun mulai memikirkan sesuatu. Karena itulah Jiu pun bertanya apakah Lo mengetahui sesuatu. Lo menjawab kalau ia mempunyai kecurigaan akan sesuatu, tapi ia ingin memastikannya terlebih dahulu dan akan membicarakannya dengan Ellie. Maka dari itu sembari menunggu, Lo menyarankan kepada Jiu untuk menikmati hari liburnya. Namun tetap saja Jiu merasa khawatir. Alhasil Ellie pun mencoba menenangkan Jiu dengan memberitahukan bahwa kekhawatiran Jiu tidak mungkin langsung terjadi. Karena itulah Ellie ingin agar Jiu menghabiskan waktunya bersama dengan keluarganya. Brunhard pun setuju dengan hal itu. Mendengar ketiga egonya yang sama-sama menyuruhnya untuk beristirahat, Jiu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Alhasil Jiu pun memutuskan untuk mengistirahatkan tubuhnya hari ini dan akan memikirkannya lagi keesokan harinya. Dengan sangat percaya dirinya, Jiu berkata memangnya apa yang akan terjadi cuma dalam satu hari saja. Namun semua itu tidak sesuai dengan keyakinannya Jiu. Pada keesokan paginya ketika Jiu sedang gosok gigi, Jiu sangat syok soalnya terdapat sebuah berita yang mengatakan bahwa 5 gate unik dengan tingkat tidak terukur muncul di Korea Selatan. Dimulai dari Gangnam, semuanya muncul dalam kurun waktu 1 hari. Pada saat ini asosiasi dan pemerintah dari masing-masing negara menyatakan keadaan darurat karena kejadian global ini, dan asosiasi Korea Selatan sedang memeriksa alasan kemunculan banyak gate unik di Korea Selatan. Alhasil Jiu pun langsung bergegas keluar dari rumahnya dan menelpon Sung Hon untuk menjemputnya sekarang juga. Soalnya terdapat tempat yang Jiu ingin kunjungi. Namun Sung Hon menjawab bahwa timingnya sangat pas soalnya ia baru saja mau menelpon Jiu. Ternyata Sung Hon dari tadi telah berada di depan rumahnya Jiu. Pada saat di dalam mobil, Sung Hon pun bertanya apakah Jiu ingin pergi ke Gangnam. Jiu menjawab ya, soalnya ada sesuatu yang ingin ia pastikan di sana. Mendengar hal itu, Sung Hon berkata baiklah dan akan mengantar Jiu ke sana secepat mungkin. Singkat cerita, setelah sampai di lokasi, Jiu pun langsung mendekati gate tersebut
tersebut dan memeriksanya. Jiu mengungkapkan bahwa hal ini sesuai dengan perkiraannya, di mana ia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa dari gate ini. Lalu Jiu pun menggunakan demonic eye-nya untuk mengecek apakah ada pancaran energi yang keluar dari gate tersebut, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Jiu pun bertanya bagaimana pendapat Lo mengenai masalah ini, apakah Lo menyadari sesuatu? Lo menjawab bahwa dugaannya pada saat kemarin benar. Dugaan kemarin apa maksudmu Lo? Tanya Jiu. Lo memberitahukan bahwa ini bukanlah sebuah gate melainkan wilayah iblis. Mendengar hal itu Jiu pun sangat syok. Alhasil Jiu pun langsung menghampiri Sung Hon dan menanyakan di mana lokasi kemunculan gate unik dengan tingkat tidak terukur lainnya. Soalnya Jiu ingin memeriksa semuanya. Mendapatkan permintaan tersebut, Sung Hon pun bingung soalnya pimpinan asosiasi memanggil Jiu, jadi mereka harus ke gedung asosiasi sekarang. Namun Jiu tetap memaksa dengan mengatakan bahwa ini sangat penting dan benar-benar ada yang harus ia pastikan. Mendengar permintaan tersebut, Sung Hon pun menjadi bingung harus memilih yang mana. Hingga pada akhirnya Sung Hon pun memilih untuk mengantarkan Jiu ke lokasi gate unik lainnya. Sementara itu di sisi lainnya, yaitu tepatnya di gedung asosiasi, terlihat para tentara bayaran yang berhubungan dengan asosiasi telah berkumpul untuk memulai rapat. Namun mereka masih menunggu kedatangan dari tentara bayaran ke-11, yaitu Jiu. Singkat cerita, setelah Jiu mengecek lokasi gate lainnya, Sung Hon pun langsung mengantarkan Jiu ke gedung asosiasi. Dengan wajah yang menunduk, Sung Hon pun memberikan pertanyaan kepada Jiu apa yang kesana kemari dan kemanapun perginya. Mendengar pertanyaan tersebut, Jiu merasa bingung apa itu sejenis tebak-tebakan. Maaf, aku kurang pandai dalam hal itu, ucap Jiu. Dengan wajah yang depresi, Sung Hon menjawab itu adalah aku. Sung Hon merasa khawatir soalnya ia baru pulang sekarang setelah berangkat dari pagi. Sung Hon sangat yakin kalau ia akan dimarahi oleh ketua asosiasi. Alhasil Jiu pun berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa bukankah pimpinan asosiasi telah mengizinkan Sung Hon setelah Sung Hon menghubunginya. Jiu sangat yakin kalau ketua asosiasi pasti memakluminya, soalnya masalah ini terkait dengan gate unik. Namun tetap saja Sung Hon merasa tidak percaya diri untuk menemui ketua asosiasi. Mengesampingkan masalahnya, Sung Hon memberitahukan kepada Jiu bahwa seperti yang dikatakan olehnya sebelumnya, kalau Jiu telah dipanggil untuk menghadiri rapat yang dihadiri oleh tentara bayaran lainnya. Karena itulah Jiu pasti akan bertemu dengan tentara bayaran yang lainnya untuk pertama kalinya. Sung Hon mengingatkan kepada Jiu bahwa tidak semua tentara bayaran saling bertemu. Jadi apabila Jiu tidak ingin identitasnya terbongkar, maka Jiu boleh memakai topeng. Mendengar hal itu dengan sangat percaya dirinya, Jiu mengungkapkan kalau ia tidak akan mengenakan topeng lagi. Soalnya Jiu sudah memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Mendengar itu Sung Hon pun merasa kecewa soalnya Sung Hon sudah membawakan topeng yang pernah ia berikan kepada Jiu waktu dulu untuk berjaga-jaga. Menanggapi hal itu, Jiu tidak menyangka kalau Sung Hon masih menyimpan topeng itu, tapi tetap saja Jiu telah membulatkan tekadnya untuk tidak menggunakan topeng itu lagi. Singkat cerita, setelah berbincang-bincang dengan Sung Hon, Jiu pun langsung menuju ruang pertemuan yang ada di dalam gedung asosiasi. Pada saat Jiu menyentuh pintu ruangan, Jiu mengungkapkan kalau ia merasakan banyak sumber mana yang luar biasa dari dalam ruangan ini. Jadi di sini tempat semua tentara bayaran berkumpul, ucap Jiu. Menanggapi kekhawatiran Jiu, Brunhard pun memberikan semangat kepada Jiu dengan mengatakan bahwa Jiu lah yang terkuat di antara mereka semua. Sedangkan Lo tidak setuju dengan Jiu yang mengagung-agungkan mereka. Menurut Lo, kekuatan mereka hanya biasa saja. Pada akhirnya Jiu pun membulatkan tekadnya untuk membuka dan masuk ke dalam. Sesampai di dalam, Jiu pun langsung menjadi pusat perhatian dari para tentara bayaran lainnya. Merasa dirinya sedang disoroti, Jiu pun menjadi gugup. Sedangkan di sisi lainnya, Taisik dan ketua asosiasi bersikap seperti biasa saja. Dikarenakan Jiu sudah sampai, ketua asosiasi mempersilahkan kepada Jiu untuk duduk di kursi kosong yang ada di sebelah sana. Ternyata kursi kosong tersebut telah dipersiapkan oleh Yosuo. Yosuo memberitahukan bahwa Jiu terlambat sekali. Alhasil Jiu pun meminta maaf soalnya ada urusan yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Lalu tak lama kemudian salah satu tentara bayaran yang ada di seberang Jiu memanggilnya. Tentara bayaran tersebut bertanya kepada Jiu siapa codename-nya Jiu. Mendengar pertanyaan tersebut, Jiu pun merasa bingung mau memberitahukan kepadanya atau tidak. Soalnya ia menanyakan sesuatu yang tidak ingin Jiu jawab di pertemuan pertamanya. Terlebih lagi orang tersebut terlihat seperti anak kecil. Pada akhirnya Jiu pun menjawab bahwa itu adalah rahasia. Lalu sambil berbisik-bisik, Jiu pun memanggil Lo. Jiu mengungkapkan bahwa ia merasakan energi yang luar biasa dari anak tersebut. Jiu tidak menyangka bahwa seseorang dengan seumuran sepertinya mempunyai kekuatan seperti ini. Hal ini pun membuat Jiu bertanya-tanya apakah benar ada banyak orang sekuat ini di balik bayangan asosiasi. Dikarenakan Jiu tidak memberitahukan codename-nya, anak tersebut pun tertawa. Anak tersebut sangat yakin kalau Jiu juga mendapatkan codename yang sangat kekanak-kanakan. Sedangkan di sisi lainnya terdapat tentara bayaran yang Jiu kenali. Orang tersebut merupakan anggota sekaligus master guild salah satu dari 10 guild besar, di mana guildnya hanya berisikan satu orang saja, yaitu dirinya sendiri. Orang tersebut bernama Kim Do-hyung. Kim Do-hyung berkata, "Hei tentara bayaran ke-11, jadi akhirnya kau berkesempatan bertemu dengan tentara bayaran lainnya ya?" Mendengar dirinya yang dipanggil sebagai tentara bayaran ke-11 dengan mengecualikan pimpinan asosiasi dan Taisik, jumlah tentara bayaran yang ada di ruangan ini hanya berisi
berisikan 7 orang saja. Jadi apabila tidak termasuk Demon King, terdapat 3 orang tentara bayaran yang tidak hadir. Lalu ketua asosiasi berkata kalau ia akan memulai rapatnya. Seperti yang diketahui, ketua asosiasi memberitahukan alasannya memanggil mereka semua adalah untuk mendiskusikan gate unik yang muncul bersamaan. Ketua asosiasi menjelaskan bahwa terdapat 20 gate di seluruh dunia dan 5 gate unik dengan tingkatan tidak terukur cuma muncul di Korea. Bahkan satu gate tingkat S saja sudah bisa dianggap sebagai bencana. Jadi tidak heran kalau asosiasi menganggap masalah ini sebagai keruntuhan negara. Mengetahui bahwa ketua asosiasi memanggil mereka untuk menyelesaikan gate tersebut, Do Hyung berpendapat bukankah lebih baik asosiasi membicarakannya dengan 10 guild besar dibandingkan dengan tentara bayaran. Seharusnya ketua memikirkan perbedaan guild dan individual. Menanggapi pendapat tersebut, Lo pun bertanya bukankah Do Hyung itu juga merupakan anggota dari 10 guild besar. Jadi mengapa dia berkata seperti itu? Jiu pun menjawab mungkin itu masalah keuntungan, di mana 10 guild besar itu merupakan satu organisasi. Jadi dengan kata lain, Do Hyung bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar sebagai salah satu 10 guild besar daripada sebagai tentara bayaran. Mendengar hal itu, Ellie merasa kalau Do Hyung itu merupakan manusia yang buruk dengan memikirkan keuntungan dalam situasi seperti ini. Namun Lo malah setuju dengan pendapat Do Hyung. Menurut Lo, apa yang dilakukan oleh Do Hyung tidak masalah, bahkan itu masih mending dibandingkan dengan orang yang bermuka dua. Mendengar hal itu, Ellie merasa tersinggung. Ellie bertanya siapa orang yang sedang dibicarakan oleh Lo. Dengan gaya berpura-pura bodoh, Lo malah berbalik bertanya apakah ada orang yang terpikirkan olehmu, Ellie. Mendengar Ellie dan Lo yang bertengkar, Jiu pun meminta kepada mereka untuk berhenti. Namun rupanya bukan hanya Ellie saja yang tidak setuju dengan pendapat Do Hyung. Yosuo mengungkapkan bahwa pada saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan perbedaan antara tentara bayaran dan guild 10 besar. Yosuo sangat yakin kalau Do Hyung juga mengetahui bahwa pengumpulan tentara bayaran itu mengikuti tingkatan bahaya. Mendengar hal itu, Do Hyung pun hanya terdiam saja. Tentara bayaran anak kecil pun mengungkapkan kalau ia setuju dengan pendapat Yosuo. Ia yakin kalau pimpinan asosiasi memanggil mereka semua untuk suatu alasan. Karena itulah ia mengajak mereka semua untuk mendengarkan penjelasan pimpinan asosiasi terlebih dahulu. Pimpinan asosiasi pun melanjutkan penjelasannya, di mana pimpinan asosiasi membenarkan mengenai perkataan Do Hyung masalah penyelesaian gate yang memang harus dibicarakan dulu dengan 10 guild besar. Namun pada kali ini berbeda. Menurut pimpinan asosiasi, mungkin Do Hyung tidak merasakan dampaknya karena anggota guildnya hanya Do Hyung seorang. Tapi pimpinan guild master merasa ragu kalau guild master yang lainnya akan bersedia mengirim pasukan yang besar ke tempat yang tidak diketahui dan berbahaya. Selain itu, kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apabila asosiasi mengirim pasukan dalam jumlah besar dan berakhir dibantai, maka itu akan menimbulkan persepsi di banyak kalangan terhadap asosiasi yang tidak melakukan apapun. Karena itulah yang dibutuhkan oleh mereka pada saat ini bukanlah party raid, melainkan party mengintai yang bisa kembali hidup-hidup. Mendengar penjelasan tersebut, tentara bayaran kembar bertanya apakah maksud dari pimpinan asosiasi meski situasi di luar kendali itu bisa dianggap tidak masalah karena yang mati cuma sejumlah kecil dari mereka. Pimpinan asosiasi menjawab bukan seperti itu maksudnya. Pimpinan asosiasi menjelaskan kalau ia hanya menyarankan rencana dengan kemungkinan berhasil yang besar. Pimpinan asosiasi tidak akan memaksa mereka apabila tidak mau melakukan ini. Mereka dapat melakukan sesuai hubungan mereka dengan asosiasi selama ini. Setelah mendengar penjelasan dari pimpinan asosiasi, tentara bayaran anak kecil pun menyatakan kalau ia akan ikut. Soalnya ia merasa kalau ini memang tugas seorang tentara bayaran. Selain itu, ia tidak masalah dengan resikonya asalkan mendapat keimbalan yang setimpal. Alhasil tentara bayaran yang lainnya pun mulai mengangkat tangan mereka, mulai dari Yosuo dan Do Hyung. Menurut Do Hyung pada saat ini ia tidak memiliki alasan untuk menolak. Dikarenakan jumlah gate-nya ada 5 dan sudah ada 3 yang menawarkan diri, maka Jiu pun juga menyatakan diri untuk ikut. Melihat Jiu yang ikut serta, Taisik pun hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, entah apa maksudnya. Sementara itu untuk slot yang terakhir pun diisi oleh tentara bayaran kembar, dan yang tidak ikut serta sama sekali hanyalah tentara bayaran bertopeng saja. Setelah semua slot telah terisi, pimpinan asosiasi memberitahukan kalau ia akan mengirimkan rinciannya nanti saja. Lalu pimpinan asosiasi pun bertanya apakah di antara mereka ada yang ingin memberikan pertanyaan atau pendapat. Mendengar itu, Jiu pun langsung mengangkat tangannya. Jiu mengungkapkan bahwa terdapat sesuatu yang ia ingin beritahukan tentang gate. Jiu menjelaskan pada saat gate Gangnam pertama kali muncul, ia berada di sana. Dan pada hari ini, Jiu telah memeriksa keempat gate lainnya. Jiu memeriksa semua gate tersebut menggunakan kemampuan spesialnya yang tidak bisa ia jelaskan kemampuan seperti apa itu. Tapi Jiu memastikan kalau kemampuannya ini membuat dirinya bisa mengetahui tentang iblis. Mendengar kata iblis, para tentara bayaran pun menjadi sangat syok. Melihat dari reaksi mereka, Jiu telah menduganya bahwa mereka sudah mengetahui tentang iblis. Dikarenakan para tentara bayaran tersebut merasa ragu terhadap Jiu, pimpinan asosiasi dan Taisik pun menjamin bahwa Jiu memang memiliki kemampuan tersebut. Alhasil Do Hyung pun bertanya apakah maksud dari perkataan Jiu barusan adalah gate ini berkaitan dengan iblis. Jiu pun menjawab tepat sekali, di mana 5 gate yang muncul dalam semalam dan 20 gate lainnya yang muncul di seluruh dunia. Jiu menduga kalau itu adalah wilayah iblis.
Dari dalam hatinya Jiu baru ingat bahwa Baal pernah memberitahukan kepada Jiu bahwa gate adalah sebuah wilayah yang terbuang, dan berdasarkan asumsi dari Lo, gate tersebut bukanlah sebuah gate biasa, melainkan sebuah wilayah iblis. Dengan kata lain, 5 gate dengan tingkatan tidak terukur yang muncul di Korea semuanya adalah wilayah kekuasaan, wilayah dengan makhluk yang jauh melampaui gatekeeper yang selama ini mereka pernah lawan, tempat di mana iblis berkuasa sebagai penguasa dan memerintah banyak monster yang sangat kuat di dalamnya. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan Jiu, rapat pun dinyatakan telah selesai. Para tentara bayaran pun langsung pulang, sedangkan pimpinan asosiasi Taisik dan Jiu masih berada di dalam ruangan. Terlihat Jiu merasa sangat capek dikarenakan harus menjelaskan secara panjang lebar kepada para tentara bayaran lainnya. Eli pun memuji Jiu. Menurut Eli, informasi yang disampaikan Jiu sangatlah penting. Meski begitu, Jiu masih merasa khawatir, soalnya 5 gate yang ada di Korea akan diintai oleh satu orang tentara bayaran saja. Jiu bertanya-tanya apakah tidak masalah masuk ke sana secara sendirian saja. Bukankah itu adalah wilayah iblis? Menanggapi kerisauan Jiu, Eli berkata semuanya akan baik-baik saja. Lo pun setuju dengan hal itu. Seperti yang dikatakan oleh pimpinan asosiasi, lebih baik membiarkan satu orang kuat untuk bertindak daripada banyak orang tapi ampas. Lalu Jiu pun bertanya kepada Taisik kenapa Taisik berusaha menahan dirinya ketika ia berusaha mengangkat tangannya. Taisik pun menjawab kalau ia lupa akan hal itu. Taisik berniat untuk memberitahukannya setelah rapat selesai. Alhasil Taisik pun menyuruh Jiu untuk datang ke asosiasi lagi pada besok lusa jam 9. Taisik berjanji akan memberitahukan detailnya nanti. Selain itu, Taisik juga meminta kepada Jiu untuk membawa barang yang dibutuhkannya, soalnya mereka pasti akan menghabiskan waktu semalaman di sini. Mendengar itu, Jiu pun menjawab baiklah. Setelah itu, Taisik pun memperbolehkan Jiu untuk pulang terlebih dahulu, soalnya masih ada sesuatu yang Taisik ingin bicarakan dengan pimpinan asosiasi. Alhasil Jiu pun langsung keluar dari ruangan. Ketika Jiu berada di depan ruangan, terdapat seseorang yang telah menunggunya dari tadi. Ternyata orang tersebut adalah Yosuo. Jiu pun bertanya kenapa Yosuo masih ada di sini. Yosuo menjawab bahwa akan sia-sia apabila ia langsung pulang. Karena itulah Yosuo mengajak Jiu untuk pergi minum. Mendengar ajakan tersebut, Jiu merasa sangat tumben sekali, soalnya selama ini Yosuo terlihat sangat sibuk. Yosuo pun menjelaskan bahwa ia merasa sedikit gelisah, soalnya tugas yang diberikan asosiasi pada kali ini berbeda dari tugas yang pernah ia jalani. Jiu pun kembali bertanya apakah tidak apa-apa seorang guild master keluyuran dalam masa-masa yang penting seperti ini. Yosuo menjawab bahwa dirinya yang paling bekerja keras selama ini, jadi tidak mungkin ada yang protes. Mengetahui bahwa Jiu akan pergi minum dengan Yosuo, Lo pun mengingatkan Jiu bahwa ia sudah mempunyai jadwal. Alhasil Jiu pun baru ingat bahwa ia sudah berjanji dengan Sunghon kalau ia akan mentraktir makan Sunghon dikarenakan Sunghon telah menemaninya seharian. Maka dari itu Jiu pun bertanya kepada Yosuo apakah Yosuo tidak keberatan apabila ia mengajak Sunghon juga. Singkat cerita, mereka pun pergi ke restoran Jepang untuk menikmati sashimi dan makanan seafood lainnya. Jiu pun meminta maaf kepada Sunghon karena telah mengajak Yosuo secara tiba-tiba. Sunghon menjawab tidak apa-apa, soalnya mereka juga telah mengenal satu sama lain walaupun mereka tidak pernah makan bersama seperti ini. Mendengar itu, Jiu pun baru ingat bahwa mereka berdua pernah bertemu ketika penyerangan Guild Iron. Namun Sunghon mengklarifikasi kalau mereka sudah biasa bertemu pada saat di gedung asosiasi. Lalu Sunghon pun mengajak mereka untuk meminum soju supaya menghilangkan kecanggungan mereka. Alhasil mereka pun tos secara bersamaan. Singkat cerita, setelah meminum beberapa botol soju, terlihat mereka yang sudah sedikit mabuk. Merasakan makanan yang enak tersebut, Sunghon bertanya apakah para ranker selalu memakan makanan seperti ini. Yosuo menjawab tidak juga. Bolehkah aku menanyakan sesuatu pada kalian berdua? Bagaimana kalian bisa saling kenal? Kelihatannya kalian sudah cukup berteman lama, tanya Sunghon. Mendengar pertanyaan tersebut, Lo, Eli, dan Brunha juga merasa penasaran dengan kisah hidupnya Jiu sebelum bertemu dengan mereka. Yosuo pun menjawab kalau ia adalah pemandu tutorialnya Jiu. Lalu bagaimana dengan Jiu? Dulu ia seperti apa? Tanya Sunghon. Yosuo menjawab bahwa Jiu benar-benar pemurung. Ia selalu menunjukkan muka masamnya. Menanggapi cerita Yosuo, Jiu pun tidak setuju. Menurutnya ia tidak pernah seperti itu. Kalau begitu bagaimana dengan Yosuo? Bukankah ia sudah terkenal dari dulu? Tanya Sunghon lagi. Pada kali ini Jiu pun yang menjawab bahwa waktu dulu Yosuo benar-benar seperti atasannya. Mendengar cerita dari Jiu, Yosuo pun tersenyum dikarenakan ia teringat akan waktu ia masih menjadi pemandu tutorialnya Jiu. Pada saat itu ketika Jiu berhasil membunuh seekor goblin walaupun membutuhkan waktu berjam-jam, Yosuo pun bertanya apakah Jiu merasakan adanya perubahan di dalam dirinya. Namun sayangnya Jiu menjawab tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Jiu dari dalam hatinya ia bertanya-tanya apa ada yang salah dengan dirinya, mengapa ia tidak bisa naik level. Tak lama kemudian Yosuo pun memberitahukan bahwa durasi pemanduannya telah selesai hari ini, dan sayangnya Yosuo meminta maaf karena pada besok hari Yosuo tidak bisa melanjutkan untuk memandu Jiu, soalnya ia ada tugas lainnya. Mendengar hal itu, Jiu pun berterima kasih kepada Yosuo atas apa yang telah diajarkan oleh Yosuo padanya, padahal Yosuo pasti sedang sibuk. Melihat mata Yosuo yang telah berubah, Jiu merasa sangat sedih, soalnya pada saat sebelumnya Yosuo menatapi Jiu dengan penuh harapan. Maka dari itu Jiu berasumsi bahwa dirinya mungkin memang tidak layak untuk menjadi seorang player unik. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu, di mana Jiu memburu goblin sampai pingsan dan mati-matian menghasilkan uang untuk menjual kristal yang ia dapatkan
dapatkan meski berjumlah sedikit. Terlepas dari itu, tetap saja Yosuo sering datang untuk memeriksa kondisi Jiu. Tapi secara terus terang saja, Jiu merasa kedatangannya Yosuo membuat Jiu tidak senang. Hal ini pun membuat Jiu bertanya-tanya sebenarnya untuk apa Yosuo mendatangi dirinya setiap hari. Apakah keingintahuan, rasa kasihan, atau superioritas? Apapun itu, Jiu merasa itu benar-benar mengganggu dirinya. Kalau bisa, Jiu lebih memilih Yosuo berhenti memikirkan tentang dirinya. Lalu pada saat malam harinya, Jiu pun ditraktir oleh Taisik untuk makan malam di sebuah restoran barbecue. Jiu mengungkapkan Taisik pasti begitu sibuk belakangan ini. Taisik pun menjawab tentu saja sampai-sampai ia terkubur di bawah tumpukan pekerjaannya. Melihat wajah Jiu yang murung, Taisik pun bertanya apakah Jiu ada masalah. Apabila ada, katakan saja kalau kau membutuhkan bantuan. Namun Jiu enggan untuk melakukannya. Soalnya Jiu merasa tidak enakan untuk meminta tolong kepada Taisik lagi, padahal Taisik seringkali menolongnya. Mendengar hal itu, Taisik berkata tidak apa-apa. Namun meski begitu, dikarenakan Jiu sudah membulatkan tekadnya, Taisik pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Taisik pun bertanya bagaimana hari-hari Jiu belakangan ini. Mendapatkan pertanyaan tersebut, raut wajah Jiu pun bertambah murung. Dari dalam hatinya, Jiu mengungkapkan kalau ia ingin memberitahukan keadaannya kepada Taisik apabila ia telah menjadi seorang player yang lebih baik. Namun dikarenakan akhir-akhir ini Jiu tidak menikmati pekerjaannya sebagai seorang player, Jiu pun telah membulatkan tekadnya yaitu berhenti menjadi seorang player. Namun dengan senyum palsunya, Jiu menjawab pada akhir-akhir ini ia mengalami pengalaman yang luar biasa. Mengetahui bahwa Jiu pernah ingin berhenti menjadi seorang player, Sung Hon pun semakin penasaran apa yang terjadi kepada Jiu selanjutnya. Cerita mengenai masa lalu Jiu pun kembali dilanjutkan. Setelah selesai makan malam bersama dengan Taisik, Jiu diantar oleh Taisik sampai ke depan rumahnya. Ketika Taisik telah pergi, dari dalam hatinya Jiu pun kembali mengungkapkan kalau ia telah membulatkan tekadnya. Jiu sangat yakin kalau ia bisa melewati ujian ini dan Jiu pun berencana untuk mencari pekerjaan baru mulai besok. Lalu ketika Jiu membuka pintu rumahnya dan melihat ke dalam, Jiu pun dikejutkan oleh kedatangan Yosuo yang tiba-tiba mampir ke rumahnya. Lalu sambil berbisik-bisik, Nayun pun bertanya kepada Jiu mengapa Jiu tidak memberitahukan kepadaku kalau Jiu mempunyai teman seorang selebritas. Sambil menghela napasnya, Jiu pun menjawab kalau Yosuo itu bukanlah selebritas, melainkan seorang player. Menanggapi situasi ini, Jiu pun merasa bingung harus berbuat apa. Hal itu pun juga ikut dirasakan oleh Yosuo. Pada akhirnya, Jiu pun mengajak Yosuo untuk berbicara di luar saja. Sembari mengelilingi kompleksnya, Jiu pun bertanya mengapa Yosuo tiba-tiba datang menemuinya. Menurut Jiu, itu merupakan tindakan yang tidak sopan. Mendengar hal itu, Yosuo pun meminta maaf soalnya ia tidak bisa menelpon Jiu. Mendengar hal itu, Jiu pun langsung mengecek teleponnya dan ternyata benar saja, dikarenakan handphonenya sudah jadul jadi sering mati sendiri. Lalu Jiu pun kembali bertanya ada keperluan apa Yosuo menemui dirinya. Namun sebelum Yosuo menjawab, Jiu ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa ia sudah memutuskan untuk berhenti menjadi seorang player. Menanggapi hal itu, Yosuo pun berusaha untuk membujuk Jiu dengan mengeluarkan berkas yang sangat banyak. Melihat berkas yang sangat banyak tersebut, Jiu pun bertanya untuk apa semua berkas itu. Yosuo menjelaskan kalau ia mengumpulkan berkas tentang seberapa lama untuk menaikkan level dan peningkatan kemampuan seseorang berdasarkan itu. Di dalam berkas tersebut terdapat wawancara dari seorang ranker dari negara Thailand yang cuma memakan waktu 1 minggu untuk mencapai level 1. Selain itu terdapat berkas lainnya yang Yosuo ingin agar Jiu membacanya. Namun Jiu meminta kepada Yosuo untuk tunggu sebentar. Jiu mengungkapkan kalau ia merasa bingung sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Yosuo. Yosuo pun memberitahukan kalau ia kurang pandai dalam menyampaikan sesuatu dalam kata-kata. Karena itulah Yosuo mengumpulkan berkas-berkas yang mungkin bisa membantu Jiu. Dengan begitu Yosuo berharap kalau Jiu tidak akan menyerah. Menanggapi hal itu, Jiu pun kembali bertanya kenapa Yosuo melakukan sejauh ini hanya untuk dirinya. Yosuo menjawab mungkin Jiu tidak akan percaya kalau apa yang dilakukannya adalah sekedar niatan baik saja. Menurut Yosuo ini hanya perhitungannya saja, di mana perhitungan yang diambil oleh Yosuo supaya ia bisa mempunyai sekutu pemegang kemampuan unik dengan kemungkinan yang tidak diketahui. Mendengar itu, Jiu pun hanya bisa terpelongok saja. Menurut Yosuo, player memang sudah dianggap sebagai pekerjaan dalam kehidupan masa kini, tapi 18 tahun yang lalu semua ini sesuatu yang tidak diketahui. Karena itulah Yosuo menganggap apabila kemampuan unik Jiu masih belum diketahui dengan kemungkinan yang tidak terbatas, maka mereka menyebut Jiu sebagai player yang spesial. Dan begitulah kata-kata pemanis yang disampaikan oleh Yosuo sehingga membuat Jiu menderita selama 5 tahun tanpa hasil. Menurut Jiu, Yosuo memang benar-benar seorang penipu ulung. Mendengar itu, Yosuo pun mencoba untuk membela dirinya. Soalnya apa yang dikatakannya pada saat dulu menjadi nyata. Namun tetap saja Jiu merasa semua informasi dan berkas-berkas yang dikumpulkan oleh Yosuo itu benar-benar tidak berguna untuknya. Setelah mengetahui kisah hidup Jiu waktu dulu, Sung Hon pun berpendapat bahwa Jiu telah berhasil mencapai sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai. Jadi bisa dikatakan pertemuan antara Jiu dan Yosuo adalah takdir. Mendengar itu, Yosuo pun setuju. Dari dalam hatinya, Yosuo mengungkapkan bahwa tidak ada yang spesial dari kesan pertama yang diberikan di mana Jiu menyimpan semangat untuk menjadi seorang player dan sedikit ekspresi yang muram. Meski mereka tidak sering berbicara, bagi Yosuo tidaklah sulit untuk menebak alasan mengapa Jiu berwajah muram seperti itu, di mana Jiu selalu memakai pakaian yang sama. Keinginan untuk mendapatkan
mendapatkan lebih banyak kristal dan potion yang tidak berguna untuk bagian badan yang tidak terlihat. Karena itulah sebagai pemandunya, Yasuo bisa langsung menyadari alasannya tanpa menyelidiki informasi pribadinya Jiu. Bahkan lebih parahnya lagi, Jiu tidak bisa naik level. Entah apa itu ada hubungannya dengan sesuatu yang berkaitan dengan hati. Karena itulah Yasuo pun mulai berpikir untuk seseorang yang menjalani kehidupan yang menerima penolakan dunia tanpa alasan. Bukankah tidak masalah kalau ada seseorang yang bertindak positif padanya tanpa alasan? Yasuo pun mengungkapkan kepada mereka alasannya membantu Jiu hanya karena kebaikan hatinya saja. Mendengar itu, Jiu berkata kalau itu tidak mungkin. Ayolah, jujur saja, kau tidak bisa menyangkalnya bahwa kau berhutang padaku, ucap Yasuo. Menanggapi itu, Jiu meminta kepada Yasuo untuk berhenti berusaha mengambil keuntungan lebih. Menurut Jiu, ia cuma harus membayar hutang itu saja. Karena itulah Jiu berjanji akan menyelamatkan Yasuo sekali atau lainnya di kemudian hari. Mendengar itu, Yasuo pun tersenyum. Yasuo berpendapat bahwa Jiu benar-benar sudah berkembang untuk seseorang yang pernah terjebak di lantai 1. Tanpa terasa 2 hari pun telah berlalu, di mana Jiu telah berjanji untuk bertemu dengan Taisik. Namun Taisik malah membawa Jiu ke Bandara Internasional Incheon. Sesampai di sana terlihat wartawan yang telah berkumpul untuk melipoti informasi yang akan disampaikan oleh Taisik. Para wartawan pun mulai melemparkan berbagai pertanyaan, mulai dari tanggapan Taisik terhadap kemunculan 5 gate yang tidak terukur di Korea, apakah asosiasi telah mempersiapkan cara untuk menangani gate-gate tersebut, dan player mana yang akan mengatasi masalah ini, apakah mereka berasal dari kalangan ranker baru. Sedangkan di sisi lainnya terlihat Jiu yang merasa sangat gugup karena mendapatkan sorotan dari para wartawan. Dari dalam hatinya Jiu bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia lakukan di sini. Lalu Taisik pun mulai angkat bicara. Taisik mengungkapkan kalau ia akan menjelaskan informasi yang dibicarakan selama rapat gabungan player mengenai situasi gate, dan pada saat ini para player berbakat dan guild bekerja sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena itulah Taisik meminta kepada penduduk untuk tetap tenang menunggu, dan asosiasi berjanji akan segera memberikan solusi. Lalu salah satu wartawan pun bertanya siapa orang yang ada di sebelahnya Taisik, apakah dia adalah anggota asosiasi yang ikut serta dalam rapat. Sambil memegang pundak Jiu, Taisik pun memberitahukan bahwa Jiu adalah seorang ranker baru yang belum lama ini diumumkan, dan codename-nya adalah Morning Star. Taisik mengungkapkan bahwa asosiasi sudah menilai Jiu sebagai salah satu ranker kelas atas. Mendengar pengumuman tersebut, Jiu dan para wartawan lainnya pun sangat syok. Alhasil mereka pun memberikan berbagai pertanyaan kepada Jiu, mulai dari apakah Jiu memiliki kemampuan bawaan, apakah Jiu sudah menjadi bagian dari guild, dan level berapakah Jiu sekarang. Mendapatkan banyak pertanyaan tersebut, Jiu pun merasa bingung harus menjawabnya seperti apa. Singkat cerita, setelah menjawab berbagai pertanyaan para wartawan, Taisik dan Jiu pun menaiki sebuah pesawat jet pribadi. Jiu mengungkapkan kalau ia tidak menyangka mereka akan berangkat ke Amerika. Alhasil Jiu pun bertanya apa hubungannya dengan rapat gabungan asosiasi, kenapa juga mereka harus menaiki pesawat, bukankah mereka bisa pergi ke Amerika melalui portal. Menanggapi pertanyaan tersebut, Taisik menjawab bahwa sesuatu seperti ini sangatlah penting untuk kinerja Jiu, dikarenakan Jiu pernah berkata kalau ia tidak mau menyembunyikan kekuatannya lagi, makanya Taisik melakukan ini. Namun tetap saja Jiu tidak menyangka kalau ia akan dipublikasikan seperti ini. Jiu mengungkapkan kalau ia masih kepikiran tentang alasan Taisik yang menyuruhnya untuk memakai pakaian kasual dan membawanya ke salon. Menanggapi hal itu, Brunhard dan Ellie pun memuji Jiu. Menurut mereka penampilan Jiu sangat tampan dan keren. Taisik pun meminta kepada Jiu untuk tidak perlu memikirkan hal itu dan nikmati saja perjalanannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Taisik, Lo berpendapat mungkin saja Taisik ingin membuat Jiu terlihat sebagai anggota asosiasi, dan juga mungkin saja ini merupakan masukan dari pimpinan asosiasi. Mendengar itu, Jiu pun tidak berkata apa-apa lagi. Hanya saja Jiu tidak ingin Taisik memberitahukannya terlebih dahulu. Lalu di saat Jiu ingin menaiki pesawat, Taisik pun merasa ada yang aneh dengan Jiu. Alhasil Taisik pun bertanya mengapa Jiu melepaskan sepatunya. Jiu menjawab bahwa ia diberitahukan oleh Nayeon Jiu harus melepaskan sepatunya ketika menaiki pesawat. Mendengar itu, Taisik pun tertawa. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan beberapa belas jam, pada akhirnya Jiu dan Taisik pun tiba di Amerika, kota Los Angeles, untuk menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan di hotel Asosiasi Player Amerika. Pada saat Jiu masuk ke dalam kamarnya, Jiu merasa sangat malu. Jiu tidak menyangka kalau Nayeon akan membohonginya dan mengerjainya. Karena itulah Jiu akan membalaskan dendamnya pada saat pulang nanti. Namun terlepas dari masalah itu, Jiu merasakan adanya energi yang kuat memenuhi hotel ini. Karena itulah Jiu menjadi penasaran apakah semua player kuat di dunia datang ke hotel ini. Lalu Jiu pun memanggil Ellie. Sembari keluar menggunakan bentuk manusianya, Ellie bertanya apakah Master memanggil dirinya. Ellie mengungkapkan kalau ia siap menerima perintah Jiu. Namun Jiu
menjawab kalau ia memanggil Ellie bukan untuk memberikan perintah. Jiu cuma berpikir untuk membiarkan Ellie merasa nyaman, soalnya Ellie sudah mempunyai tubuh sekarang. Mendengar hal itu, Lo dan Brunhard pun merasa sangat iri. Melihat sayap milik Ellie yang dapat menarik perhatian orang lain, Jiu pun bertanya apakah Ellie bisa menyembunyikan sayapnya. Alhasil Ellie pun langsung menghilangkan sayapnya. Lalu bagaimana dengan pakaian? Soalnya Ellie masih mudah menarik perhatian karena pakaiannya. Apakah kamu juga bisa mengubahnya? Tanya Jiu. Ellie pun menjawab bisa. Dalam sekejap Ellie pun mengubah pakaian malaikatnya menjadi zirah besi. Ellie memberitahukan bahwa zirah ini adalah pakaian yang biasa ia gunakan pada saat pertempuran. Pertahanan zirah ini memang hebat, tapi ini membatasi pergerakan, jadi Ellie memakainya ketika dibutuhkan. Melihat hal itu, Jiu pun hanya bisa tertawa. Alhasil Jiu pun berniat untuk membelikan pakaian Ellie nanti. Scene pun berganti ke salah satu gate tidak terukur yang ada di Korea, di mana Yosuo masuk ke sana untuk menginvestigasi gate tersebut. Namun sesampai di dalam, Yosuo malah disambut oleh sejumlah monster jangkrik. Dengan sangat mudahnya Yosuo menangkis dan mengalahkan para serangga dengan menggunakan kemampuan esnya. Dalam sekejap, Yosuo mengalahkan semua monster yang menyerangnya. Menanggapi apa yang dilakukannya, Yosuo merasa kalau dirinya terlalu berlebihan. Karena itulah Yosuo mengakui kalau dirinya memang payah dalam hal menyusup. Soalnya kemampuan esnya dapat menarik perhatian musuh. Namun Yosuo tidak mau mempermasalahkan hal tersebut asalkan ia bisa membawakan hasil yang bagus. Setelah berhasil mengalahkan para monster, Yosuo pun melanjutkan perjalanannya hingga ia menemukan sebuah lubang yang sangat besar. Melihati lubang tersebut, Yosuo merasa kalau lubang tersebut merupakan sesuatu yang paling mencurigakan di sini. Yosuo bertanya-tanya apakah ia harus melompat ke bawah sana. Tapi Yosuo merasa energi yang dipancarkan dari lubang tersebut benar-benar luar biasa. Dikarenakan dirinya sudah menggunakan terlalu banyak mana, Yosuo pun memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dan mengisi staminanya. Namun di saat Yosuo sedang lengah, tiba-tiba terdapat beberapa benang laba-laba yang keluar dari dalam lubang dan menyerang Yosuo. Menanggapi itu, Yosuo pun langsung membuat pisau es di tangannya dan memotong semua benang laba-laba tersebut. Dengan sangat percaya dirinya, Yosuo mengungkapkan walaupun dirinya sedang kecapean, tidak mungkin ia akan tertangkap semudah itu. Namun kepercayaan dirinya itu harus terbayar mahal, soalnya tiba-tiba benang laba-laba yang lebih banyak lagi keluar dari dalam lubang dan langsung mengikat tubuhnya Yosuo. Yosuo pun berusaha untuk memotong benang tersebut lagi. Namun sayangnya salah satu benang tersebut mengambil pisau Yosuo, sedangkan benang lainnya langsung mengikat mulut dan sekujur tubuh Yosuo hingga membuat Yosuo tidak bisa berbuat apa-apa. Menanggapi hal ini, Yosuo pun berencana untuk melaporkan situasi berbahaya ini keluar gate. Namun apalah daya, Yosuo harus ditarik masuk ke dalam lubang oleh benang-benang tersebut. Scene pun berganti ke Hotel Asosiasi Amerika yang ada di Los Angeles, di mana terlihat Sunghon yang sedang mengendap-gendap dikarenakan ia ingin mengejutkan Jiu. Sunghon menjelaskan kalau ia tidak langsung berangkat bersama mereka menggunakan pesawat, tapi ia datang melewati portal cuma demi mengejutkan Jiu. Bahkan saking niatnya, Sunghon menggunakan item yang harganya 1,3 miliar won untuk menyembunyikan hawa kehadirannya dari Jiu. Setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya Sunghon merasakan kehadirannya Jiu yang sedang turun menggunakan lift. Alhasil dengan penuh semangatnya, Sunghon pun langsung berlari ke arah lift tersebut dan mencoba untuk mengejutkan Jiu. Namun sungguh lucunya, Sunghon yang malah dibuat terkejut oleh Jiu dikarenakan Jiu yang tiba-tiba membawa seorang anak kecil. Melihat Sunghon yang tiba-tiba muncul di depannya dengan wajah yang datar, Jiu bertanya sedang apa Sunghon di sini. Karena merasa penasaran dengan sosok dari anak tersebut, Sunghon bertanya apakah gadis kecil ini adalah putrinya. Hah, bicara apa kau ini? Minggir, kami mau keluar, ucap Jiu. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Sunghon, Jiu dan Sunghon pun pergi ke ruangan santai yang ada di hotel. Sesampai di sana, Sunghon bertanya siapa gadis kecil ini. Sambil berbisik-bisik, Jiu menjawab bahwa Ellie adalah ego miliknya. Melihat Ellie yang sedang minum jus buah, Brunhard merasa sangat iri kepada Ellie. Brunhard bertanya mengapa hanya Ellie yang menikmati sesuatu yang lezat, padahal ia juga ingin makan. Lo pun menjawab bahwa yang bisa mereka makan cuma udara. Mengetahui bahwa egonya juga bisa berubah menjadi seorang manusia, Sunghon masih tidak percaya. Soalnya Ellie jelas-jelas terlihat seperti orang biasa, tapi Ellie juga tidak terasa seperti seorang player, bahkan mananya juga tidak terasa sama sekali. Menanggapi hal itu, Jiu pun baru menyadari bahwa yang bisa merasakan mana Ellie hanya Jiu seorang, sedangkan orang lain tidak bisa. Apakah mungkin ini karena sistem? Tanya Jiu dari dalam hatinya. Lalu Sunghon pun bertanya apakah Jiu merasakannya. Jiu menjawab, ya, aku merasakannya. Tempat ini memang benar-benar dipenuhi oleh monster. Jiu bahkan tidak perlu menggunakan demonic eye-nya untuk mencari tahu itu. Menurut Jiu, semua orang yang ada di ruangan ini merupakan orang-orang terkuat setingkat dunia. Lo pun memperingati Jiu untuk tidak coba-coba menggunakan demonic eye-nya. Soalnya dengan tingkatan kekuatan mereka akan langsung menyadarinya dan mungkin itu akan menjadi masalah untuk mereka. Jiu pun menjawab kalau ia sudah tahu akan hal itu. Sunghon memberitahukan bahwa jarang sekali bagi dirinya untuk bertemu dengan begitu banyak player yang kuat di suatu tempat. Bahkan walaupun Jiu yang tidak begitu tertarik dalam urusan dunia pasti akan mengenali mereka. Mendengar itu, Jiu pun setuju. Bahkan dirinya yang tidak begitu mengetahui tentang industri ini mengenali mereka semua. Jiu pun mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Pertama adalah ranger kelas atas dari Timur Tengah dengan codename Oil King. Ia
berasal dari keluarga juragan minyak. Bahkan sebelum menjadi seorang player, secara jujur saja Jiu merasa sangat iri padanya. Dan di sebelah sana merupakan ranker kelas atas dari Jepang dengan codename Susanoo. Lalu tiba-tiba terdapat sebuah kehadiran yang menarik perhatian Law dan Ellie. Mereka pun langsung memberitahukan kepada Jiu. Namun rupanya Jiu telah menyadarinya ketika orang tersebut masuk ke dalam ruangan. Semua orang yang ada di dalam ruangan pun langsung melihatinya. Jiu pun bertanya apakah Sunghon mengenalinya. Sunghon menjawab kalau ia juga kurang tahu, padahal ia hampir mengetahui semua ranker dan ranker kelas atas di dunia. Dari dalam hatinya Jiu mengungkapkan bahwa aliran mana orang tersebut benar-benar memberikan tekanan. Walaupun tidak yakin 100%, Jiu menduga kalau orang tersebut sekuat Demon King. Lalu ketika orang tersebut berpapasan dengan Jiu dan menatapi Jiu, tiba-tiba orang tersebut menembakkan auranya ke arah Jiu. Dikarenakan perbedaan kekuatan yang sangat besar, Sunghon pun langsung sesak napas saat terkena aura dari orang tersebut. Melihat Sunghon yang disakiti oleh orang tersebut, Jiu menjadi sangat marah. Alhasil Jiu juga mengeluarkan auranya untuk melawan orang tersebut. Tabrakan aura mereka pun bertarung dengan sangat sengit hingga pada akhirnya aura mereka meledak di udara. Pertarungan mereka berdua pun menjadi pusat sorotan semua orang yang ada di ruangan. Sedangkan Sunghon bisa bernapas dengan lancar lagi. Melihat Jiu yang bisa menandingi kekuatannya, orang tersebut berkata bahwa Jiu lumayan hebat. Lumayan, memangnya kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Tanya Jiu sambil marah-marah. Namun rupanya bukan hanya Jiu saja yang sangat marah kepada orang tersebut. Ternyata Ellie juga. Sambil mengeluarkan aura yang menggebu-gebu dan mata yang melotot, Ellie berkata, berani sekali kau mengarahkan niat membunuhmu pada masterku. Melihat hal itu, Jiu pun mencoba untuk menenangkan Ellie. Lalu orang tersebut pun bertanya kenapa saintis seperti Ellie bisa bersama dengan manusia kotor yang memancarkan aroma iblis rendahan seperti Jiu. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jiu dan Ellie pun tidak mengerti apa maksud dari perkataan orang tersebut. Mendengar pria tersebut yang memanggil Ellie sebagai saintis, Jiu pun bertanya kepada Ellie apakah Ellie memang benar-benar seorang saintis. Ellie menjawab kalau ia juga tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Namun tetap saja Jiu merasakan sesuatu dari orang tersebut. Dari dalam hatinya, Jiu bertanya-tanya sebenarnya apa yang dibicarakannya. Lalu tiba-tiba terdapat seorang bapak tua yang datang menghampiri orang tersebut dan berkata, hentikan Michael. Mendengar namanya dipanggil, Michael pun langsung menoleh ke belakang. Alhasil ia pun sangat syok. Lalu dengan sangat terkejutnya, Michael tiba-tiba memberikan hormat kepada bapak tua tersebut dan berkata kalau ia menyambut kehadiran bapak. Ternyata sosok dari bapak tua tersebut adalah seorang bapak atau paus. Melihat kehadiran paus yang tiba-tiba, Law pun bertanya apakah paus itu adalah sebutan untuk orang yang memimpin sebuah agama. Namun terlepas dari itu, Law merasa kalau paus ini memang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Jiu pun setuju dengan hal itu. Berdasarkan penilaian Jiu, paus tersebut sebanding dengan orang-orang kuat yang ada di sini. Tak lama kemudian Taisik pun datang dan bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Melihat Taisik yang datang, Jiu pun langsung memanggil Taisik. Jiu bertanya kenapa Taisik bisa bersama dengan seorang paus. Mendengar pertanyaan tersebut, Taisik merasa harga dirinya sedang dijatuhkan. Taisik mengungkapkan entah biasanya Jiu menganggap dirinya seperti apa, tapi ia di sini sebagai perwakilan Korea, jadi sudah pasti ia berbicara dengan perwakilan negara lainnya. Namun menurut Taisik ada sesuatu yang lebih penting. Taisik pun mengeluarkan aura pembunuh yang sangat pekat. Bahkan saking pekatnya semua orang yang ada di ruangan bisa merasakannya. Dengan wajah yang sangat marah, Taisik pun bertanya kepada Michael apa yang telah ia perbuat kepada rekannya. Menanggapi hal itu, Michael pun mengadu kepada paus. Bapak, apa-apaan orang ini? Siapa dia sebenarnya? Tanya Michael. Namun bukannya mendapatkan pembelaan, Michael malah disemprot oleh sang paus dikarenakan Michael telah membuat kekacauan di tempat ini serta menyerang salah satu tamu VIP dari negara lain. Mendengar hal itu, Michael pun tetap berusaha membela dirinya dengan memberitahukan bahwa ia melakukan itu dikarenakan ia mencium bau aroma iblis dari Jiu. Tapi tetap saja sang paus kembali meneriaki Michael dan memerintahkannya untuk tetap diam di kamarnya hingga acara pertemuan. Mendengar perintah tersebut, Michael pun tidak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya Michael pun pergi dengan wajah yang kesal. Setelah masalahnya berlalu, Jiu pun akhirnya bisa bernapas lega. Namun ketika Jiu melihat ke arah Ellie, Ellie terlihat seperti sedang kebingungan. Ellie terus menyebutkan nama Michael dan Michael yang mana nama tersebut membuat ingatannya kembali secara samar-samar. Hingga pada akhirnya Ellie pun hilang kesadaran dan terjatuh pingsan. Melihat hal itu, Jiu pun sangat syok sembari mengangkat Ellie. Jiu bertanya kepada Law memangnya apa yang telah terjadi kepada Ellie. Law menjawab mungkin Ellie sama seperti Jiu, di mana Jiu selalu pingsan hanya karena hal-hal kecil. Mendengar candaan dari Law, Jiu pun meminta kepada Law untuk serius. Alhasil Law pun menjelaskan bahwa Ellie pingsan dikarenakan terdorong akan ingatannya. Law menduga kalau hal ini ada kaitannya dengan pertemuannya dengan Michael tadi. Law sebenarnya juga tidak mengerti, tapi Law merasa kalau Michael itu bukanlah manusia biasa. Setelah mengetahui kondisi Ellie yang tidak serius, Jiu pun langsung membawa Ellie ke kamar dan semenjak itu Jiu tidak bisa merasakan energi malaikat Ellie. Sembari menghala napasnya, Jiu bertanya kepada Taisik siapa sebenarnya orang yang bernama Michael itu. Taisik menjawab kalau ia juga tidak tahu. Hanya saja Taisik mendengar bahwa Michael adalah orang yang dibesarkan gereja Vatikan, di mana Michael menjadi player terkuat mereka. Taisik tidak menyangka
menyangka kalau orang dari Vatikan mempunyai kepribadian yang buruk seperti itu. Lalu Taisik pun berniat untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Soalnya besok ada pertemuan yang harus mereka hadiri. Karena itulah Taisik juga menyarankan kepada Jiu untuk tidur lebih awal. Selain itu Taisik mengingatkan kepada Jiu untuk tidak membuat masalah lagi. Dengan wajah yang kesal, Jiu menjawab bahwa itu tidak mungkin terjadi. Dan pada akhirnya Taisik pun pergi. Singkat cerita, pada keesokan harinya Taisik mengungkapkan kalau ia akan memasuki ruang rapat. Karena tidak mengerti dengan perannya saat ini, Jiu pun bertanya, jadi untuk apa Taisik membawanya ke sini? Taisik menjelaskan bahwa di sini adalah tempat di mana orang-orang penting asosiasi berkumpul. Jadi sudah biasa setiap negara membawa pengawal mereka masing-masing. Karena itulah ini merupakan tindakan untuk mencegah seseorang yang merendahkan orang lain dan juga memastikan agar mereka tidak macam-macam. Maka dari itu Taisik memperingati Jiu untuk tidak macam-macam. Soalnya di dalam sana berisikan player ternama di dunia. Menanggapi peringatan Taisik, Jiu pun menjawab kalau ia tidak mungkin melakukan hal itu. Namun Lo mengingatkan Jiu di mana Jiu selalu saja membuat kehebohan yang di luar nalar manusia. Mengingat hal itu, Jiu pun mengakui kalau ia memang beberapa kali menimbulkan masalah. Pada akhirnya Taisik pun pergi ke ruangan rapat. Sembari menunggu hingga rapatnya selesai, sebagai pengawal Taisik, Jiu diminta untuk menunggu di sebuah ruangan di mana ruangan tersebut berisikan pengawal dari negara lainnya juga, yang mana mereka adalah player terkuat dari negara masing-masing. Pada saat masuk ke dalam, Jiu pun langsung disambut oleh seorang player. Player tersebut mengungkapkan kalau ia tertarik dengan Jiu. Lalu player tersebut bertanya apakah Jiu memiliki kemampuan spesial. Soalnya ia sudah lama tidak bisa melihat kemampuan seseorang dengan jelas. Orang tersebut sangat yakin kalau Jiu pasti sangatlah kuat. Alasan mengapa ia tidak bisa merasakan kekuatan Jiu adalah dikarenakan pada dasarnya level Jiu pada saat ini masih berada di level 1. Kemudian player tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Tao Chen dan codename-nya adalah Beautiful Bird. Chen merupakan player dari Cina. Menanggapi hal itu, Jiu pun juga memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa codename-nya adalah Morning Star. Dari dalam hatinya, Jiu mengungkapkan kalau ia pernah mendengar tentang Beautiful Bird di mana ia merupakan ranger kelas atas Cina yang sangat terkenal. Melihat Chen yang memiliki jenggot yang sangat tebal, Brunhard merasa kagum dengannya. Karena itulah Brunhard pun menyarankan kepada Jiu untuk memanjangkan jenggotnya juga. Mendengar saran itu, Lo pun langsung tertawa dikarenakan ia membayangkan Jiu yang memiliki jenggot sepanjang seperti Chen. Lalu tak lama kemudian beberapa player lainnya juga datang menghampiri Jiu dan memperkenalkan diri mereka. Mulai dari Susanoo dari Jepang, Oil King dari Arab. Melihat banyak player kuat yang ingin berkenalan dengan dirinya, Jiu tidak menyangka kalau mereka lebih akrab dari perkiraannya. Lo menjelaskan alasan mereka melakukan itu dikarenakan mereka semua telah melihat kekuatan Jiu kemarin. Alhasil Jiu pun langsung menyapa mereka semua dengan ramah. Lalu tak lama kemudian player lainnya pun datang dan bertanya di mana Santos. Ternyata sosok dari player tersebut adalah Michael. Melihat kehadiran Michael, Jiu pun teringat akan perkataan Lo yang menduga kalau Michael ada kaitannya dengan masa lalu Ellie. Namun dengan sangat terkejutnya, Michael meminta maaf kepada Jiu atas perlakuannya kemarin. Michael sebenarnya tidak merasa dirinya melakukan kesalahan. Hanya saja sang paus menyuruh dirinya untuk meminta maaf kepada Jiu. Terlepas dari itu, Michael mengungkapkan kalau ia sebenarnya tidak berniat untuk bertarung dengan Jiu. Namun rupanya Jiu tidak menanggapi permintaan maaf dari Michael dan pergi melewati Michael begitu saja. Alasan mengapa Jiu melakukan itu dikarenakan ia merasakan adanya kehadiran seseorang yang membuat dirinya sangat kesal. Lo berkata, akhirnya kita bertemu lagi dengannya. Ya, kau benar Lo, ucap Jiu yang tersenyum jahat. Ternyata sosok yang sangat ingin ditemui oleh Jiu adalah Iron Shield. Sambil bertatapan dengan Iron Shield, Jiu berkata, sudah lama kita tidak bertemu Iron Shield. Dikarenakan Jiu sangat bersemangat, Jiu pun tiba-tiba mengeluarkan ledakan mana yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, para player yang merasakan mana tersebut dibuat syok. Susanoo tidak menyangka kalau Jiu masih mengeluarkan mana yang lebih dahsyat dari yang kemarin. Sementara itu Iron Shield bertanya-tanya, dasar bajingan, bagaimana mungkin kau menjadi begitu kuat dalam waktu yang sangat singkat? Sambil tertawa jahat, Jiu mengungkapkan kalau ia sangat merindukan Iron Shield dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa Roger. Selain itu, Jiu juga memuji kaki baru Iron Shield yang sangat keren. Mendengar semua hinaan dan singgungan dari Jiu, Iron Shield pun marah besar. Namun momen yang telah ditunggu-tunggu oleh para penonton harus tertunda dikarenakan tiba-tiba terdapat petugas yang mencari Jiu. Dengan wajah yang kebingungan, Jiu memberitahukan kalau ia ada di sini dan Jiu bertanya ada apa. Petugas tersebut memberitahukan bahwa Jiu dipanggil oleh pemimpin asosiasi dunia. Karena itulah Jiu harus pergi ke ruangan rapat segera. Mendengar hal itu, Jiu pun merasa bingung mengapa dirinya tiba-tiba dipanggil ke sana. Namun mau tidak mau Jiu harus ke sana. Lalu di saat Jiu ingin pergi, dengan isengnya Iron Shield menahan kaki Jiu dan memberitahukan bahwa Jiu sangat beruntung kali ini. Namun Jiu tidak mau mengalah. Jiu berkata bahwa dirinya lah yang harusnya berkata seperti itu. Lalu di saat Jiu melanjutkan perjalanannya, Jiu tiba-tiba merasakan aura yang menarik perhatiannya. Aura tersebut berasal dari seseorang yang sedang dibawa oleh Iron Shield. Ternyata sosok di balik kerudung tersebut adalah Ras. Melihat sosok Ras sembari berbisik-bisik, Jiu bertanya apakah Lo juga merasakannya. Lo menjawab ya, walaupun dirinya terlambat menyadarinya mungkin dikarenakan Ras menggunakan suatu item, tapi Lo bisa memastikan kalau Ras itu adalah iblis. Hal ini pun membuat Jiu bertanya-tanya kenapa Iron Shield bersama dengan iblis.
Setelah itu Jiu pun masuk ke dalam ruangan rapat. Melihati bagaimana para perwakilan dari setiap negara menatapi dirinya dengan sangat serius, Jiu pun menjadi sangat gugup. Dari dalam hatinya Jiu mengungkapkan walaupun di antara mereka ada player yang kuat dan juga ada yang tidak, tetap saja mereka semua adalah perwakilan dari setiap negara yang harus dihormati. Karena itulah Jiu merasa kalau dirinya harus menjaga mulutnya. Selain itu di antara mereka terdapat satu dari 5 ranker kelas atas pertama dalam sejarah, yaitu adalah pimpinan Asosiasi Player Dunia dengan julukan The Blood Emperor. Lalu pimpinan Asosiasi Dunia pun bertanya kepada Jiu apakah Jiu mengetahui alasan mengapa mereka memanggilnya. Menanggapi pertanyaan itu, Jiu merasa kalau dirinya harus berhati-hati untuk menjawab dan tidak menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Alhasil dengan percaya dirinya, Jiu menjawab kalau ia juga tidak tahu. Mendengar jawaban tersebut, seluruh perwakilan negara pun langsung tercengang dibuatnya. Sedangkan Taisik hanya bisa menepak kepalanya saja dikarenakan jawaban Jiu yang sangat polos. Pimpinan asosiasi pun menjelaskan bahwa alasan mengapa mereka memanggil Jiu adalah karena mereka mendengar kalau Jiu mempunyai informasi spesial tentang kejadian ini. Menanggapi penjelasan tersebut, Jiu pun melirik ke arah Taisik untuk menanyakan apakah ia boleh memberitahukan informasi tersebut. Taisik pun menganggukkan kepalanya. Alhasil Jiu pun memberitahukan bahwa ia berada di tempat kejadian ketika pertama kali gate tidak normal muncul dan Jiu sudah memeriksa kelima gate yang muncul. Berdasarkan investigasi itu, Jiu menemukan beberapa kebenaran. Walaupun ini masih asumsi saja, tapi Jiu menduga adanya seseorang yang sengaja menyebabkan fenomena ini terjadi. Pada saat sebelumnya, setelah menginvestigasi kelima gate yang ada di Korea, Lo memberitahukan bahwa timing dan penyebaran gate-nya benar-benar mencurigakan. Karena itulah Lo merasa curiga bahwa ada kemungkinan Andras adalah dalang di balik kejadian ini. Dan Lo juga sangat yakin kalau Andras memiliki seseorang rekan, soalnya Andras tidak mungkin melakukan ini secara sendirian saja. Namun terdapat seseorang yang tidak setuju dengan asumsi Jiu. Orang tersebut adalah Dewan Pimpinan Eropa yang bernama Zeus. Zeus merasa apa yang dikatakan oleh Jiu tidak masuk akal. Karena itulah Zeus bertanya apakah maksud Jiu adalah gate bisa dikendalikan oleh manusia. Soalnya tidak banyak manusia yang bisa melakukan itu. Mendengar keraguan tersebut, Jiu pun membalas dengan memberikan pertanyaan, bagaimana kau bisa begitu yakin padahal kamu sendiri tidak mengetahui kemampuan player? Contohnya kau tidak mengetahui kemampuanku, bukan? Mendengar pertanyaan tersebut, Zeus pun merasa sangat marah. Alhasil pimpinan asosiasi langsung memerintahkan kepada Zeus untuk duduk. Menurut pimpinan asosiasi, apa yang dikatakan oleh Jiu adalah masuk akal. Maka dari itu pimpinan asosiasi bertanya apakah Jiu punya buktinya sampai bisa mengatakan itu. Jiu pun menjawab kalau ia memiliki buktinya, yaitu kemampuan unik miliknya. Namun Jiu tidak bisa memberitahukan kepada mereka seperti apa kemampuan miliknya. Tapi yang jelas Jiu ingin meluruskan satu hal, yaitu ia tidak pernah mengatakan bahwa dalang di balik semua ini adalah manusia, melainkan adalah iblis. Melihat bagaimana para perwakilan yang terlihat seperti biasa saja pada saat mendengar kata iblis, Jiu telah menduganya. Lo berpendapat bahwa mungkin hal itu dikarenakan mereka telah mengetahui tentang iblis, soalnya mereka adalah pimpinan dunia, dan bisa jadi Taisik sedikit memberitahukan mereka tentang iblis. Namun Jiu merasa bukan itu saja yang menjadi fokus di sini, di mana pimpinan asosiasi player dunia sekaligus perwakilan Amerika. Jiu curiga kalau pimpinan asosiasi lah yang mendukung Iron Shield selama ini, soalnya tidak mungkin orang sekuat pimpinan asosiasi tidak menyadari kalau Iron Shield selama ini membawa seorang iblis bersamanya. Karena itulah Jiu pun menyimpulkan bahwa mereka semua sudah dibutakan oleh iblis. Singkat cerita, setelah pertemuan selesai, Jiu dan Taisik pun kembali ke kamarnya Jiu. Taisik pun bertanya apakah Jiu baik-baik saja, soalnya pada saat rapat tadi Jiu terlihat seperti terbawa emosi. Hal ini tidak seperti dirinya saja. Apakah itu dikarenakan Iron Shield? Jiu menjawab tidak juga, hanya saja ada hal yang tidak ia mengerti. Apakah karena iblis yang dibawa Iron Shield? Tanya Taisik. Mendengar pertanyaan tersebut, Jiu cukup terkejut, soalnya selama ini ternyata Taisik telah menyadarinya juga. Taisik memberitahukan kalau ia mengerti apa yang dipikirkan oleh Jiu pada saat ini. Tapi menurut Taisik tidak semua iblis itu jahat. Contohnya Baal yang bekerja sama dengan Demon King. Mendengar hal itu Jiu pun baru ingat. Lalu Taisik pun memberitahukan kalau ia pernah mendengar bahwa iblis itu merupakan makhluk yang sangat kasihan, di mana mereka dulunya adalah seorang penguasa neraka yang kehilangan kekuatan ketika menara dan neraka menjadi satu. Meski ada yang selamat karena membantu penguasa, tapi sebagian besar dari mereka terbuang, terpenjara ataupun tereksekusi. Karena itulah gate muncul dan ada banyak iblis yang memihak manusia. Iblis yang membantu pemimpin dari masing-masing negara dikesampingkan dan diberi kebebasan. Taisik yang terus menceritakan mengenai gate tanpa sadar Jiu telah pingsan dikarenakan penalti yang diterimanya. Lalu pada keesokan harinya ketika Jiu terbangun dari pingsannya, terlihat Ellie yang telah terbangun juga dari pingsannya. Brunhard mengungkapkan kalau ia merasa pernah melihat adegan ini, sedangkan Lo berpendapat bahwa mau master atau bawahannya sama-sama lemah. Melihat Ellie yang pada akhirnya telah terbangun, Jiu pun merasa sangat lega. Mendengar itu Ellie pun meminta maaf, namun Jiu menjawab itu tidak masalah, soalnya itu bukanlah masalah yang besar. Tapi Jiu ingin Ellie menceritakan alasan mengapa dirinya bisa pingsan pada saat itu. Namun saat ini mereka berdua membutuhkan waktu untuk menenangkan pikirannya. Mendengar itu Ellie pun berterima kasih kepada Jiu atas pengertiannya. Tapi terlepas dari itu Jiu mengungkapkan kalau ia merasa trauma akan terkena penalti lagi. Menanggapi
Menanggapi itu, Low pun mengejek Jiu dengan berkata bahwa Jiu pengecut. Berbicara mengenai terkena penalti, cuma mendengar informasi Jiu berpikir bukankah orang-orang bisa menyerang player lain dengan menggunakan penalti itu. Dengan begitu, semua player yang berada di bawah lantai 50 akan tunduk. Contohnya dengan memberitahukan kepada mereka bahwa ada lantai bawah tanah di tower. Mendengar ide tersebut, Brunhard memuji Jiu yang memiliki ide jenius. Namun semua itu tidak berjalan seperti yang dipikirkan oleh Jiu. Ellie menjelaskan bahwa terdapat 3 syarat untuk menjatuhkan penalti kepada player. Yang pertama adalah adanya rasa penasaran atau tidaknya seorang pendengar terhadap informasi tersebut. Yang kedua adalah bisa atau tidaknya informasi yang didengar pendengar memberikan sejenis potensi kekuatan setelah mendengarnya. Dan yang ketiga adalah berniat atau tidaknya orang yang memberikan informasi untuk menyerang pendengar. Maka dari itu, apabila tidak ada syarat yang dipenuhi, maka penalti tidak akan dijatuhkan. Setelah mendengar penjelasan itu, Jiu pun pada akhirnya baru mengerti. Lalu Jiu pun bertanya jam berapa sekarang. Setelah mengetahui bahwa sekarang adalah jam 11 siang dan Taisik baru saja memberitahukan bahwa ia akan melakukan rapat, Jiu merasa kalau rapatnya sudah dimulai. Ellie pun menyarankan kepada Jiu bagaimana kalau Jiu sedikit istirahat lebih lama. Meskipun Ellie sudah menyembuhkannya, tapi ada baiknya Jiu tidak memaksakan dirinya. Namun Jiu berusaha untuk meyakinkan Ellie bahwa dirinya baik-baik saja dan sudah mendingan. Terlebih lagi pada saat ini masih ada urusan yang perlu ia urus. Mendengar itu, Lo pun bertanya urusan apa itu. Jiu menjelaskan bahwa dikarenakan ia sudah berada di Amerika dan bertemu Iron Shield, Jiu merasa akan sangat disayangkan apabila ia langsung pulang. Karena itulah Jiu berniat pergi ke kota New York. Tapi Jiu sangat terkejut setelah mengetahui betapa jauhnya jarak dari hotel ini ke kota New York. Setelah mengetahui tujuan Jiu ke kota New York, Lo pun berasumsi apakah Jiu berniat ke sana. Jiu pun menjawab itu benar. Tujuannya adalah pergi ke gedung utama Iron Shield yang ada di New York. Dijelaskan bahwa setelah menyerap gate dan berevolusi, Brunhard mendapatkan kemampuan baru yang membuatnya bisa membuka berbagai gate dan membiarkannya terbuka di lokasi. Walaupun untuk sekarang Brunhard cuma bisa membuka 2 portal gate saja. Jadi sederhananya apabila Jiu membiarkan portal gate terbuka di Amerika, maka ia bisa menggunakan portal gate tersebut untuk jalan-jalan di ruang bawah tanah rumahnya ke Amerika. Dengan kata lain, portal ini berfungsi seperti gate versi berkembangnya kemampuan unik Yosuo. Berdasarkan penjelasan tersebut dan tujuannya adalah pergi ke markas Iron Shield, apakah mungkin Jiu berniat melakukan itu? Tanya Lo. Jiu menjawab itu benar, di mana Jiu berniat untuk memasang gate di bawah markas utama guild Iron Shield. Mendengar hal itu, Lo merasa itu merupakan ide yang bagus. Tapi yang menjadi pertanyaan Lo di sini adalah setelah sampai di kota New York, mengapa Jiu malah pergi ke toilet umum? Bukankah ia harus pergi ke gedung guild Iron Shield? Jiu menjelaskan bahwa mereka adalah salah satu guild kelas atas di dunia, jadi akan sulit untuk menyusup langsung dari depan. Terlebih lagi, Jiu masih belum memiliki kemampuan menghilang. Dengan memanfaatkan tidak banyaknya CCTV di toilet, Jiu berniat untuk pergi dari sini. Mendengar ide tersebut, Lo pun bertanya memangnya apa hubungannya? Kenapa Jiu tiba-tiba melepas pakaiannya? Tapi setelah melihat kalung Rain, Lo pun pada akhirnya telah mengerti apa yang akan dilakukan oleh Jiu. Jiu menjelaskan bahwa sebagai seorang master akan memalukan untuknya apabila ia tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan bawahannya. Karena itulah Jiu berniat untuk meniru kemampuan Rain. Dengan menggabungkan skill elemental air dan spirit potion, tubuh Jiu bisa berubah menjadi air. Dengan begitu ia bisa keluar dari gedung tanpa ketahuan melalui pipa saluran air. Setelah mengetahui ide tersebut, Lo tidak menyangka kalau Jiu begitu cerdas, tapi ia merasa seperti Jiu semakin jauh dari kata manusia. Singkat cerita, setelah melewati berbagai macam pipa, pada akhirnya Jiu pun mendarat di sebuah gorong-gorong yang berada di kota New York. Jiu mengungkapkan bahwa bangunan guild Iron ada di atas mereka. Jiu sangat yakin karena menggunakan energi detection-nya. Mendengar itu, Lo pun bertanya apakah Jiu berencana memasang gate di sini. Bukankah situasinya akan mudah berubah kalau terjadi sedikit kesalahan? Jiu menjawab bahwa ia sudah memikirkan solusinya. Alhasil Jiu pun langsung membuka portal gate. Operator memberitahukan bahwa Jiu dapat memasang gate di satu koordinat lain. Jadi apakah Jiu ingin memasang gate-nya di sini? Jiu pun memilih untuk memasang gate di sini. Setelah gate-nya berhasil dipasang, Huang pun keluar dari portal gate yang dipasang tersebut. Mengetahui bahwa di sini adalah area bawah tanah guild Iron, Huang tidak menyangka kalau Jiu benar-benar akan melakukannya. Dengan wajah yang tidak enakan, Jiu meminta maaf kepada Huang karena telah memanggilnya ke sini. Namun Huang menjawab tidak masalah. Malah Huang merasa sangat senang bisa mengunjungi Amerika, tapi agak disayangkan harus digorong-gorong pembuangan. Mendengar itu, Jiu pun hanya bisa tertawa tidak enakan. Lalu Huang pun bertanya apakah rencana Jiu adalah menyembunyikan gate ini. Jiu menjawab ya, walaupun ia sudah mengendalikan jumlah mana yang keluar, tapi tetap saja tidak mungkin untuk mencegah seseorang memasuki tempat ini meski di sini cuma gorong-gorong pembuangan. Karena itulah Jiu bertanya apakah Huang bisa melakukannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Huang merasa pada saat ini dirinya sudah kehilangan warisan Paimon. Akan sulit baginya untuk membuat item dengan efek seperti itu. Tapi Huang meminta kepada Jiu untuk mempercayakan saja padanya. Apabila ia mengalami kesulitan, Huang cukup memanggil cucunya yaitu Minso untuk membantunya. Mendengar itu, Jiu pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun sebelum masuk ke dalam portal gate lagi, Huang mengungkapkan kalau ia akan merahasiakan hobinya Jiu. Jadi Jiu tidak perlu khawatir. Mendengar itu, Jiu tidak mengerti apa maksud
maksud dari perkataan Huang. Lo pun menjelaskan bahwa efek skill elemental water Jiu sudah habis, jadi pada saat ini Jiu telanjang bulat. Mendengar itu Jiu pun baru menyadarinya. Alhasil Jiu pun memberitahukan kepada Huang bahwa ini adalah kesalahpahaman. Dengan sangat isengnya Huang menjawab, baiklah, mari kita anggap saja begitu. Singkat cerita, setelah urusannya digorong-gorong telah selesai, Jiu pun kembali ke toilet lagi dengan menggunakan skill elemental waternya. Jiu mengungkapkan kalau ia sudah menyelesaikan semua urusannya, jadi ia hanya tinggal menunggu hasilnya. Namun di saat Jiu keluar dari toilet, tiba-tiba terdapat seseorang yang bertanya kepada Jiu dari mana saja Jiu. Melihat sosok dari orang tersebut, Jiu pun langsung mengeluarkan kedua pedang egonya, yang ternyata sosok dari orang tersebut adalah Michael. Dari dalam hatinya, Jiu mengungkapkan kalau ia tidak bisa merasakan energi Michael sama sekali meski sedekat ini. Hal ini membuat Jiu bertanya-tanya sejak kapan Michael mulai mengikutinya, dan apakah Michael melihat apa yang ia lakukan tadi. Namun Jiu berencana untuk menunggu apa yang akan dikatakan oleh Michael nantinya. Melihat Jiu yang mengeluarkan niat membunuhnya, Michael bertanya apakah Jiu berusaha untuk membungkam dirinya dengan mencoba untuk membunuhnya. Michael tidak heran lagi apabila Jiu melakukan itu, soalnya tindakan itu biasa dilakukan oleh seorang perantara iblis seperti Jiu. Namun Michael meminta kepada Jiu untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Michael memberitahukan kalau ia tidak berniat untuk melawan Jiu. Lalu Jiu pun bertanya apakah Michael dari tadi mengikutinya dan sejak kapan. Menanggapi pertanyaan tersebut, Michael menjelaskan terdapat kesalahpahaman di sini, di mana ia benar-benar tidak mengikuti Jiu. Michael memberitahukan alasannya di sini dikarenakan kebetulan ia juga punya urusan dengan Guild Iron sama seperti Jiu. Menyadari bahwa Michael telah mengetahui tujuannya, Jiu pun menjadi sangat emosi. Dengan mengeluarkan niat membunuh lebih dahsyat lagi, Jiu pun kembali bertanya apakah Michael telah melihat apa yang telah dilakukannya. Ellie pun berusaha menenangkan Jiu, sedangkan Lo malah memprovokasi Jiu untuk membunuh Michael. Menanggapi kemarahan dari Jiu, Michael pun meminta Jiu untuk tunggu. Michael kembali menjelaskan alasan ia kesini bukan bertarung dengan Jiu, melainkan ia hanya merasakan energi Jiu yang mengarah ke Guild Iron. Jadi Michael tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Jiu di sini. Tapi setelah melihat reaksi Jiu, Michael menduga kalau Jiu pasti sudah melakukan tindakan yang buruk di sini. Pantas saja ia merasakan energi yang aneh di bawah tanah. Mendengar itu, Jiu pun tidak bisa berkata apa-apa. Namun Lo meminta kepada Jiu untuk mendengarkan Michael terlebih dahulu, soalnya Michael kelihatannya mengatakan apa adanya tentang dirinya yang tidak mengetahui tindakan Jiu di sini. Alhasil Jiu pun menghilangkan niat membunuhnya. Lalu Michael pun memberitahukan bahwa Iron Guild mempunyai hubungan yang cukup mendalam dengan Vatikan. Makanya Michael juga memiliki urusan dengan Guild Iron. Jiu pun bertanya hubungan seperti apa itu, apakah berkaitan dengan pedang suci? Michael menjawab itu benar. Michael tidak menyangka kalau Jiu mengetahui banyak hal. Tapi meski begitu, terdapat sesuatu yang membuat Michael sangat marah kepada Guild Iron, di mana Guild Iron berani-beraninya bekerja sama dengan iblis. Melihat aura membunuh dari Michael yang tiba-tiba keluar, Lo memberitahukan bahwa niat membunuh Michael benar-benar dahsyat. Sedangkan di sisi lainnya, Jiu tidak mengerti mengapa Michael tiba-tiba bereaksi seperti itu. Tapi Jiu sangat mengerti bahwa memang semestinya Vatikan membenci iblis. Lalu Jiu pun teringat akan perkataan Taisik yang memberitahukan bahwa ada banyak iblis yang memihak manusia. Alhasil Jiu pun bertanya kepada Michael, bukankah player selevel Michael sudah mengetahui kalau ada banyak iblis yang membantu player? Mendengar pertanyaan tersebut, Michael malah salah paham kepada Jiu. Sambil mengeluarkan niat membunuh yang lebih dahsyat dari sebelumnya, Michael bertanya apakah Jiu berniat untuk menghina dirinya. Michael mengungkapkan bahwa berani sekali Jiu mengatakan hal seperti itu di hadapannya, meski mengetahui kalau Vatikan pernah dihancurkan oleh iblis. Mendengar itu, Jiu pun baru mengerti. Karena itulah Jiu merasa sedikit bersalah. Michael pun mengungkapkan bahwa ia berpikir kalau Jiu itu berbeda dari yang lainnya, meskipun mempunyai aroma iblis. Karena itulah Michael merasa memang tidak seharusnya ia berusaha berbicara dengan orang yang berhubungan dengan iblis. Lalu tiba-tiba tubuh Michael mengeluarkan cahaya ilahi yang sangat menyilaukan. Tak lama kemudian, dengan sangat terkejutnya, sayap dari seorang malaikat muncul di pundaknya Michael. Mengetahui bahwa ia bisa berubah menjadi seorang malaikat, Jiu merasa situasinya semakin gawat saja. Ia tidak menyangka bahwa selama ini Michael telah menyembunyikan kekuatannya. Dari dalam benaknya timbul sebuah pertanyaan, mungkinkah orang ini lebih kuat dari Demon King? Sementara itu di sisi lainnya, yaitu tepatnya di Hotel Asosiasi Amerika yang berada di kota Los Angeles, terlihat Taisik yang mencoba untuk menghubungi Jiu secara terus-menerus, tapi Jiu tidak mengangkat teleponnya. Taisik bertanya-tanya pergi kemana Jiu sebenarnya, padahal mereka harus segera kembali ke Korea. Ditambah lagi situasi di Korea pada saat ini sedang genting. Scene pun kembali ke Jiu lagi, di mana setelah Michael mengeluarkan sayap malaikatnya, dengan sangat cepatnya Michael melesat ke arah Jiu untuk menyerangnya. Namun dengan sigapnya Jiu berhasil menahan serangan tersebut, tapi dikarenakan serangan Michael lebih
lebih kuat daripada Jiu. Jiu pun terpukul mundur, akan tetapi Jiu tidak mau mengalah. Jiu pun juga kembali melesat ke arah Michael dan memberikan tebasan bergandanya. Sembari beradu kekuatan dengan Michael, Jiu bertanya bukankah Michael sendiri yang bilang kalau ia tidak berniat bertarung, dan Jiu tidak habis pikir Michael akan membuat keributan di tempat seperti ini. Michael pun menjawab bahwa Jiu tidak perlu khawatir soalnya ada barrier yang mengelilingi tempat ini berkat cawan suci harta milik Vatikan. Jadi dengan kata lain tidak ada orang yang bisa mencampuri pertarungan mereka. Dengan menggunakan sayapnya, Michael pun melancarkan serangannya. Sedangkan Jiu dalam menghadapi serangan tersebut, Jiu pun menggunakan kemampuan Brunhard yang dapat memantulkan serangan lawan. Alhasil terjadi sebuah ledakan. Lalu dengan memanfaatkan asap ledakan, Jiu pun menghilang dari pandangan Michael. Namun Michael telah menyadari keberadaan Jiu yang berada di belakangnya. Dengan sangat percaya dirinya, Michael berkata bahwa makhluk rendahan tanpa sayap seperti Jiu hanya akan berakhir hancur. Menanggapi itu, Jiu pun telah memiliki rencana untuk menyerang Michael. Dengan membuka portal gate di udara dan menjadikan tangan Hal menjadi pijakannya, Jiu berniat untuk melakukan serangan akselerasi di udara. Jiu pun memberitahukan bahwa ketika ia membicarakan tentang iblis, itu hanya kesalahpahaman saja. Pada akhirnya, Jiu pun melesat ke arah Michael. Sedangkan Michael yang menanggapi penjelasan Jiu dan serangan Jiu, sembari melancarkan serangan sayapnya, Michael mengungkapkan kalau ia sudah tahu bahwa Jiu tidak punya niatan buruk. Hanya saja Michael ingin bertarung melawan Jiu sekali saja. Pada akhirnya kedua serangan mereka pun beradu satu sama lain hingga menimbulkan cahaya dan ledakan. Jiu yang sedikit terpental oleh ledakan tersebut, Jiu mengungkapkan bahwa serangan Michael sederhana tapi kuat. Namun Jiu merasa ada yang aneh di mana Michael tidak terlihat sedang bertarung dengan serius. Lo setuju dengan hal itu. Menurutnya Michael tidak benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, melainkan untuk menguji sesuatu. Lalu Ellie pun memanggil Jiu dan bertanya apakah ia boleh berbicara dengan Michael. Singkat cerita, setelah mendapatkan izin dari Jiu, Ellie pun berubah wujud menjadi mode manusianya. Melihat Ellie yang tiba-tiba muncul, Michael pun sangat syok. Alhasil Michael pun memberikan hormatnya kepada Ellie yang merupakan saintes. Michael mengungkapkan kalau ia sudah menebak setelah merasakan energi Ellie dari pedang Jiu, tapi rupanya benar-benar Ellie. Sedangkan di sisi lainnya, Jiu tidak menyangka kalau Michael langsung bisa tenang setelah melihat Ellie, padahal ia baru saja mengeluarkan energi yang besar barusan. Jiu pun bertanya kepada Lo apakah ada yang terlintas di dalam pikiran Lo tentang saintes atau apalah itu. Lo menjawab bahwa ia juga tidak tahu, tapi Lo menyarankan kepada Jiu untuk memperhatikan apa yang akan terjadi di antara mereka. Kemudian Ellie pun bertanya mengapa Michael memanggil dirinya seorang saintes. Apakah Michael mengenalinya? Michael pun menjelaskan bahwa ia bisa merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa besar dari Ellie. Memang siapa lagi kalau bukan saintes? Tanya Michael. Mendengar jawaban itu, Ellie pun kembali bertanya apakah itu saja. Michael menjawab tidak, mungkin ini terdengar aneh, tapi ketika ia bertemu dengan Ellie untuk pertama kali, Michael merasakan emosi yang tidak diketahui. Mendengar jawaban tersebut, Ellie menjadi jijik kepada Michael yang terdengar seperti seorang pedofil. Namun Michael mengklarifikasi bahwa maksudnya adalah ketika ia bertemu dengan Ellie itu terasa seperti rasa kekeluargaan. Mendengar itu, dengan menggunakan telepatinya, Ellie memberitahukan kepada Jiu bahwa ia juga merasakan emosi kekeluargaan dengan Michael, dan Ellie merasa ada sesuatu yang lain juga ketika Ellie mendengar nama Michael. Menanggapi hal itu, Jiu yang merasa penasaran pun bertanya apakah Michael seorang manusia atau malaikat. Michael pun menjawab kalau ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Jiu, tapi yang jelas Michael memberitahukan kalau ia adalah manusia. Terus sayap apa barusan itu? Jangan bilang kau akan beralasan kalau itu skill atau kemampuan bawaan. Mungkin ada baiknya mengatakan yang sebenarnya di depan Ellie. Aku bukan orang yang naif sampai mengakui kebohongan, ucap Jiu. Mendengar pertanyaan tersebut, Michael pun berusaha meyakinkan bahwa dirinya adalah manusia. Tapi di sisi lainnya, Michael juga merasa ragu. Melihat hal itu, Lo berpendapat bahwa Michael sepertinya tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Lalu Michael pun meminta maaf atas kesalahpahaman yang sampai memprovokasi Jiu. Tapi untuk suatu alasan, Michael merasakan sesuatu yang membuatnya penasaran yang selama ini semakin terlihat ketika mereka bertarung. Mendengar itu, dengan menggunakan telepati lagi, Ellie mengungkapkan kalau ini mungkin tebakannya saja, tapi seolah-olah ingatannya akan kembali ketika berbicara dengan Michael. Karena itulah ada satu hal penting yang diingat oleh Ellie, yaitu mengenai evolusinya. Ellie memberitahukan bahwa terdapat suatu cara untuknya berevolusi tanpa harus mengumpulkan material lagi. Dijelaskan bahwa persyaratan evolusi Ellie itu membutuhkan 3 ego soul, tidak termasuk jiwa Huang Chelsea dan 1 pedang suci. Bahkan jika Jiu mempunyai ego soul, ia tetap harus menunda evolusinya dikarenakan sulit mendapatkan pedang suci. Tapi setelah Ellie memberitahukan bahwa ia bisa berevolusi sekarang, Jiu pun menjadi sangat senang. Alhasil Jiu pun langsung mendekati Michael dan mengajak Michael untuk melupakan apa yang terjadi hari ini. Menurut Jiu, mereka hanya salah paham saja. Alasan Jiu melakukan hal ini dikarenakan ia sudah tidak sabar lagi untuk kembali ke hotel dengan melewati gate dan
dan menjalankan evolusi Ellie segera. Bahkan saking senangnya sampai-sampai ia mengeluarkan ekspresi liciknya. Melihat hal itu, Michael menjadi penasaran sebenarnya apa yang sedang direncanakan Jiu. Singkat cerita, setelah urusannya dengan Michael telah selesai, Jiu pun kembali ke Hotel Asosiasi Amerika. Sesampai di sana, Jiu langsung dimarahi oleh Tae-sik. Dengan nada yang ngegas, Tae-sik bertanya dari mana saja Jiu. Jiu menjawab kalau ia hanya jalan-jalan saja. Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Jiu. Tae-sik menjawab bahwa situasinya sedang rumit di mana satuan pengintai yang memasuki 20 gate di seluruh dunia, tiba-tiba mereka semua kehilangan kontak. Mendengar itu, Jiu pun sangat syok. Alhasil Jiu pun bertanya apakah Yosuo juga. Menanggapi pertanyaan tersebut, Tae-sik pun tidak berani untuk menjawab. Mengetahui bahwa Yosuo dalam bahaya, Jiu merasa sangat marah kepada dirinya. Lalu Jiu pun mengajak Tae-sik untuk segera kembali ke Korea dengan melalui portal. Tapi sayangnya Tae-sik menjawab bahwa bukan cuma mereka saja yang terburu-buru untuk kembali ke negara masing-masing. Jadi proses yang dibutuhkan untuk perpindahan antar negara itu lebih rumit dari perkiraan. Setidaknya itu memakan waktu 2 jam lebih. Terlebih lagi giliran mereka sudah terlewat dikarenakan Jiu yang terlambat kembali ke hotel. Menanggapi permasalahan ini, Jiu pun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Alhasil Jiu pun bertanya apakah akan lebih baik selama mereka kembali lebih cepat. Tae-sik menjawab tentu saja, tapi ia tidak punya cara untuk melakukannya. Dengan sangat percaya dirinya, Jiu memberitahukan kalau ia sudah menemukan caranya. Singkat cerita, Jiu dan Tae-sik pun kembali ke Korea dengan menggunakan portal yang telah Jiu buat di gorong-gorong. Mengetahui bahwa sekarang Jiu bisa berpindah lokasi yang berbeda-beda dengan menggunakan gate, Tae-sik masih sulit untuk mempercayai hal itu. Terlebih lagi ketika Tae-sik masuk ke dalam gate Brunhard dan melihat Griffin yang memenuhi langit serta pasukan undead yang memenuhi dataran, Tae-sik merasa itu saja sudah sebanding dengan pasukan tempur guild. Lalu Jiu pun bertanya apakah tidak masalah mereka yang kembali ke Korea dengan melewati gate. Bukankah ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan untuk sesuatu seperti itu? Tae-sik menjawab tidak masalah, soalnya ia sudah menyuruh Sung Ho untuk mengurus semua itu. Kemudian Tae-sik pun memberitahukan bahwa besok Jiu akan melakukan raid, tapi Tae-sik tidak bisa menemani Jiu pada saat itu, soalnya ia harus ke gate lain untuk menyeimbangkan komposisi tim. Karena itulah Jiu akan dikirim ke stasiun Gangnam besok. Karena itulah Tae-sik menyarankan Jiu untuk istirahat sekarang. Mendengar itu, Jiu pun bertanya mengapa ia harus pergi besok, bukankah sekarang ini keadaannya darurat. Tae-sik menjelaskan bahwa mereka akan mengalami kerugian lebih besar kalau masuk tanpa persiapan. Maka dari itu, dalam waktu seperti ini mereka harus lebih berhati-hati lagi. Selain itu, Tae-sik memberitahukan bahwa ini mungkin saja terdengar seperti doa yang buruk dengan mengatakan ini sebelum memasuki gate. Tapi Tae-sik menyarankan sebaiknya Jiu menghabiskan waktunya bersama keluarganya hari ini. Soalnya tidak ada yang tahu kejadian yang menunggu mereka di esok hari. Apalagi situasi kali ini benar-benar serius. Mendengar saran tersebut, Jiu pun pada akhirnya telah mengerti. Setelah Tae-sik berpamitan untuk pulang, namun di tengah perjalanan Tae-sik tiba-tiba teringat akan sesuatu, di mana Tae-sik berniat untuk bertemu dengan ibunya Jiu untuk memastikan keadaannya baik-baik saja sebelum ia kembali ke asosiasi. Menanggapi hal itu, Jiu pun dengan isengnya memberikan semangat kepada Tae-sik dengan berkata, pastikan untuk berusaha sebaik mungkin ya Tae-sik. Tanpa terasa hari pun telah berganti ke esokan harinya, di mana tepat di depan portal gate Gangnam terlihat para tentara yang dilengkapi senjata sedang berjaga-jaga dan para player yang tengah bersiap untuk melakukan raid terhadap gate tersebut. Pada raid kali ini akan dipimpin oleh seorang player yang bernama Choi Chang-yong yang merupakan guild master Blue Dragon. Choi Chang-yong pun menjelaskan strateginya di mana guildnya yaitu Blue Dragon yang akan masuk pertama kali. Soalnya ia menganggap guildnya adalah salah satu guild terkuat untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga ketika kelompok utama masuk. Mereka masuk duluan dengan tujuan memastikan situasi aman. Sedangkan guild Kane, guild Misty Flower dan 2 orang dari kelompok pendukung asosiasi akan masuk paling terakhir. Menanggapi strategi tersebut, Jiu mengakui kalau itu memang masuk akal, tapi kalau mereka melakukan ini akan lebih banyak waktu yang terbuang sia-sia. Soalnya kebenaran tentang Yosuo yang bisa membuka portal sedang terperangkap di dalam sudah menjadi fakta bahwa ada bahaya yang membuatnya mendekam di dalam sana. Bahkan sekarang nyawa Yosuo mungkin dalam bahaya dan bisa jadi ia sudah tidak ada lagi. Tapi Jiu berusaha untuk berpikir positif. Lalu Choi Chang-yong pun mendekati Jiu dan bertanya, apakah benar kamu adalah Kim Jiu? Menanggapi Choi Chang-yong yang tiba-tiba mendatangi dirinya, dari dalam hatinya Jiu bertanya-tanya kenapa Choi Chang-yong tiba-tiba mengajaknya berbicara.
Apakah karena ia adalah seorang kapten di misi penaklukan ini, jadi ia datang untuk memastikan sekuat apa dirinya? Dan benar saja setelah Choi Chang-yong menatap Jiu dengan seksama, Choi Chang-yong berharap kalau Jiu tidak menjadi beban mereka. Mendengar itu, Jiu pun merasa bingung mengapa tiba-tiba ia berkata seperti itu. Brunhard dan Ellie pun merasa sangat kesal kepadanya. Namun Sung Hon meminta kepada Jiu untuk tidak terlalu ambil hati dengan perkataan Choi Chang-yong. Menurut Sung Hon, Chang-yong memang sedikit kasar, tapi ia bukan orang jahat. Soalnya kesan para ranker terhadap Jiu kurang bagus belakangan ini. Mendengar hal itu, Jiu pun hanya bisa tertawa saja. Menurut Jiu, orang yang terlalu menarik banyak perhatian di depan orang-orang akan menimbulkan kebencian. Makanya Jiu sudah terbiasa akan hal itu. Ya, meskipun ini adalah salah Taisik yang mengumumkan Jiu sebagai ranker yang akan menjadi ranker kelas atas. Tak lama kemudian, Chang-yong pun memberitahukan bahwa kelompok terdepan akan masuk. Maka dari itu, ia meminta kelompok utama bersiaga untuk menyusul masuk setelah 20 menit. Menanggapi hal itu, Jiu merasa strategi ini memang yang terbaik untuk rate yang stabil. Tapi ini juga akan lebih banyak waktu yang terbuang sebelum mereka mencari Yosuo. Karena itulah Jiu merasa kalau dirinya memang harus bergerak sendirian. Namun untuk melakukan itu, Jiu butuh bantuan dari kelompok utama. Sayangnya hubungannya dengan wakil Guild Master Ken kurang baik selama kejadian Guild Iron. Sedangkan Yobin malah tersipu malu pada saat Jiu menatapnya. Alhasil Jiu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, 20 menit pun telah berlalu semenjak Guild Blue Dragon masuk. Wakil Guild Ken pun memerintahkan semuanya untuk masuk. Satu persatu player pun mulai masuk ke dalam portal dan sesampai di dalam, mereka semua sangat syok dengan pemandangan yang mereka lihat, di mana terlihat banyak player dari Guild Blue Dragon telah tumbang. Lo pun meminta kepada Jiu untuk waspada, soalnya gate ini adalah wilayah Archdemon yang setara dengan Baal. Mendengar itu, Jiu pun sangat syok. Kalau tidak salah, Baal adalah iblis pertama dari 72 pemegang kekuasaan, tanya Jiu. Lo menjawab itu benar, di mana tingkatan gate ini jauh berbeda dari yang selama ini pernah Jiu selesaikan, tapi ini tidak sekuat yang seharusnya, soalnya gate ini belum sepenuhnya terhubung dengan dunia. Meski begitu, bukan berarti Jiu bisa bersantai melihat mayat anggota Guild Blue Dragon yang bertebaran di tanah. Menurut wakil Guild Master Ken, ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan jika mereka langsung diserang seketika pada saat masuk, tidak mungkin korbannya akan sebanyak ini. Karena itulah wakil Guild Master merasa sangat bersyukur Guild Blue Dragon yang masuk terlebih dahulu. Di saat Sung Hon yang sedang melihat di sekitar, Sung Hon menemukan sebuah bendera yang tertancap. Menurut Sung Hon, ini adalah bendera milik Blue Dragon, dan berdasarkan itu Sung Hon menduga kalau mereka mengarah ke kiri. Karena itulah Sung Hon menyarankan kepada mereka untuk bergerak ke arah kanan. Singkat cerita, pada saat kelompok sedang menelusuri tempat tersebut, di tengah perjalanan terdapat seseorang player yang bertanya kepada Jiu apakah Jiu adalah pemuda yang dibicarakan oleh Yobin. Ternyata sosok player tersebut adalah player tua dari Guild Mist Flower. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jiu pun berbalik bertanya apakah maksudnya adalah Guild Master Shin Yobin. Nenek tersebut menjawab itu benar. Ia merasa penasaran siapa sebenarnya Jiu yang sering dibicarakan oleh Yobin. Meskipun Yobin membenci seorang pria, Yobin yang mendengar hal itu pun langsung menghampiri Jiu untuk mengklarifikasi bahwa itu adalah kesalahpahaman saja. Menurutnya nenek hanya bercanda saja. Mendengar itu, Jiu pun hanya menjawab baiklah. Lalu Yobin pun memperkenalkan bahwa nenek ini adalah penasihat Guild Mist Flower sekaligus penyelamat Yobin yang sudah lama membantunya. Alhasil Jiu pun juga memperkenalkan dirinya kepada nenek tersebut. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Jiu merasakan adanya mara bahaya yang mendatangi mereka. Jiu mengungkapkan kalau ia sebenarnya ingin berbicara lebih lama lagi, tapi kelihatannya sekarang bukan waktu yang tepat untuk itu. Dari ujung jalan terlihat gerombolan monster yang sangat banyak mendatangi mereka. Alhasil wakil Guild Master Ken pun memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap bertarung dengan tanker maju ke depan. Mendengar perintah tersebut, dengan sigapnya para tanker langsung maju ke depan dan mengaktifkan perisai mana untuk menahan laju dari gerombolan monster tersebut. Namun sayangnya terdapat beberapa monster bersayap yang melewati barisan pertahanan, tapi rupanya hal itu juga telah diperhitungkan. Para penyerang jarak jauh pun ditugaskan untuk mengincar monster yang berada di udara, sedangkan tim barisan ketiga akan mengatasi sisanya. Wakil Master Guild Ken juga memerintahkan kepada mereka untuk langsung membereskan monster yang melewati lini depan, soalnya mereka tidak mengetahui kekuatan musuh, jadi jangan sampai lengah. Lalu dari arah belakang, Jiu dan Sung Hon pun mulai bergerak. Namun dikarenakan Jiu memiliki skill haste, Jiu pun meninggalkan Sung Hon dan maju ke barisan depan. Di saat para player barisan depan terlihat sedang kewalahan melawan para monster, dengan secepat kilat Jiu pun menebasi para monster tersebut. Bahkan saking cepatnya Jiu, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka bertanya-tanya mengapa para monster tiba-tiba mati semua. Lalu Jiu pun naik ke atas tebing untuk melihat keadaan sekitar, yang ternyata gerombolan monster yang sangat banyak terus berdatangan. Menurut Jiu, kekuatan monster yang kuat memang menjadi masalah.
masalah. Tapi masalah yang sebenarnya adalah jumlah mereka yang terlalu banyak. Apabila terus seperti ini, maka tidak akan membutuhkan waktu lama hingga munculnya korban. Di saat Jiu yang sedang memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, Ellie tiba-tiba bertanya kepada Jiu apakah Jiu merasakannya. Alhasil ketika Jiu melihat ke atas, Jiu merasakan energi yang sangat familiar sedang menuju ke arahnya. Tak lama kemudian dari atas langit tiba-tiba sambaran petir menghantam para monster. Para player yang melihat serangan tersebut pun tercengang dibuatnya. Saking kuatnya sambaran petir barusan sampai-sampai membuat sebuah lubang yang sangat besar di tanah. Menanggapi sambaran petir barusan, Jiu mengungkapkan kalau ia merasa sangat familiar dengan serangan tersebut, di mana itu merupakan kekuatan ilahi yang pernah ditembakkan oleh Ellie waktu dulu. Karena itulah Jiu pun bertanya kepada Ellie apakah sambaran petir barusan adalah ulah seorang malaikat. Ellie menjawab itu benar, dan benar saja dari atas langit terlihat seorang malaikat yang terbang di udara yang ternyata adalah Michael. Dengan wajah yang sumringah, Michael memberitahukan kalau ia datang untuk membantu. Mengetahui Michael yang tiba-tiba datang membantu, Jiu pun merasa sangat senang. Bahkan saking senangnya Jiu mengeluarkan senyum liciknya lagi, di mana Jiu berencana untuk memanfaatkan Michael. Lalu wakil Guild Master Ken pun bertanya kepada Jiu siapa sebenarnya orang itu. Jiu menjawab bahwa orang itu adalah anggota Vatikan. Menurut Jiu kepribadiannya memang buruk, tapi ia benar-benar kuat. Mendengar hal itu, wakil Guild Master Ken tidak menyangka bahwa Vatikan memiliki seorang player seperti itu. Lalu Jiu pun mengumumkan kalau ia akan bergerak sendiri mulai sekarang. Yobin dan Sung Hon yang mendengar hal itu pun tidak setuju dengan rencana tersebut. Menurut mereka itu terlalu berbahaya untuk Jiu, terlebih lagi setelah melihat kekuatan monster-monster barusan. Karena itulah Jiu memilih untuk bergerak sendiri. Jiu mempertanyakan mau sampai kapan mereka harus menunda tindakan yang dilakukan setiap kali mereka bertemu dengan kerumunan monster. Jiu merasa akan lebih cepat apabila ia bergerak sendiri untuk mencari yang lain. Bahkan ketika mereka berdiskusi sekarang, nyawa Yosuo semakin terancam. Melihat kepedulian Jiu terhadap Yosuo, wakil Guild Master Ken pun menghargai hal itu, tapi ia merasa akan tetap berbahaya untuk Jiu yang bergerak sendiri. Terlebih lagi Jiu telah mengetahui bahwa Guild Master mereka yaitu Yosuo menghilang setelah ia memasuki tempat ini sendirian. Mendengar hal itu, Jiu pun bertanya, jadi tidak masalah kalau aku tidak bergerak sendiri? Wakil Guild Master Ken pun menjawab ya. Alhasil Jiu pun meminta kepada mereka untuk tidak perlu khawatir, soalnya Jiu berencana untuk membawa Michael. Sementara itu di saat Michael yang sedang menghabisi para monster, tiba-tiba ia merasakan niatan yang jahat yang mengarah padanya. Ternyata niatan jahat tersebut berasal dari Jiu. Lalu Yobin pun menawarkan dirinya untuk menemani Jiu juga. Yobin mengakui kalau Jiu dan Michael memang kuat, tapi tetap saja apabila hanya berdua saja masih terlalu berbahaya. Menanggapi hal itu, Jiu mengungkapkan bahwa Yobin harus memimpin guildnya. Jiu pun meminta maaf kepada mereka, tapi apabila mereka ingin membantunya, setidaknya mereka harus sekuat ini. Jiu pun tiba-tiba melesat dan melompat ke arah depan dengan mengkombinasikan elemental api dan spirit fusion milik Law serta kekuatan divine power yang dapat mengendalikan kekuatan ilahi. Jiu pun menghantamkan kedua kekuatan tersebut ke tanah. Alhasil dalam sekejap gerombolan monster yang sangat banyak di hadapan mereka musnah dalam seketika. Yobin dan Sung Hon pun menyaksikan hal itu pun sangat syok, dan pada akhirnya Jiu pun diperbolehkan pergi bersama dengan Michael. Singkat cerita, di tengah perjalanan pada saat Jiu membasmi beberapa monster Chimera, tiba-tiba operator mengatakan bahwa health Jiu meningkat setelah menyerap darah Chimera dan menyerap jiwa Chimera. Menanggapi hal itu, Jiu pun bertanya apa maksud dari menyerap jiwa. Law menjelaskan bahwa itu adalah skill lain yang ia dapatkan dari evolusi. Law meminta kepada Jiu untuk membuka status window-nya. Alhasil Jiu pun membuka status window Law, di mana terlihat level Law pada saat ini adalah 109. Mengenai skill yang dibicarakan oleh Law sebelumnya yaitu menyerap, yang memiliki efek Jiu dapat menyerap darah dan jiwa monster yang Jiu bunuh. Nantinya skill ini dapat dikombinasikan dengan skill yang bernama Egofication, yang memiliki efek terdapat kemungkinan dalam membuat jiwa yang diserap menjadi ego. Menanggapi efek skill tersebut, Jiu tidak menyangka kalau ia bisa mendapatkan ego meski tidak menggunakan skill cannibalism. Dengan kata lain, Jiu tidak perlu mengkhawatirkan lagi cara mendapatkan ego yang dibutuhkan untuk evolusi. Kemudian Michael pun mengungkapkan kekesalannya, di mana ia bertanya-tanya mengapa ia harus bergerak berdua bersama Jiu. Rasanya menjijikan soalnya ia terasa seperti dirinya dikendalikan oleh Jiu. Meski begitu, Jiu menegaskan bahwa Michael tetap saja mengikutinya. Jujur saja kau masuk ke sini karena mengikutiku kan? Tanya Jiu. Michael pun menjawab bahwa Jiu tidak usah terlalu percaya diri. Alasan ia mengikuti Jiu dikarenakan Michael berpikir mungkin ia bisa menyelesaikan tujuannya. Mendengar hal itu, Jiu pun bertanya apa maksud dari tujuan Michael. Michael memberitahukan bahwa tujuan pertamanya adalah membunuh iblis yang merupakan musuh Vatikan, dan yang lain demi membuat seseorang mengenalinya. Mendengar itu, Jiu pun merasa iba
tiba kepada Michael. Namun Michael meminta kepada Jiu untuk tidak perlu memikirkannya. Menurut Michael lebih baik mereka berangkat sekarang. Bukankah Jiu memiliki teman yang harus ia selamatkan? Tapi ketika Michael ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Jiu meminta kepadanya untuk tunggu sebentar. Jiu bertanya apakah Michael ingin meninggalkan kristal-kristal ini begitu saja. Menurut Jiu, apabila Michael boros begitu, mungkin Michael akan menjadi miskin dalam sekejap. Menanggapi hal itu, Michael pun berbalik bertanya, bukankah Jiu sendiri bilang kalau ia sudah tidak ada waktu lagi? Karena itulah mereka tidak bisa membuang-buang waktu untuk mengambil kristal. Namun Jiu meminta kepada Michael untuk tidak perlu khawatir, soalnya ia tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Alhasil Jiu pun membuka portal gate dan menyuruh para undead untuk mengambil kristal yang berserakan di tanah. Melihat Jiu yang bisa membuka portal gate, Michael merasa sangat syok. Bukan cuma memiliki kekuatan iblis dan kekuatan ilahi, tapi Jiu juga bisa memunculkan gate. Hal ini membuat Michael semakin penasaran siapa sebenarnya Jiu ini. Sementara itu, Lo bertanya apakah tidak masalah menunjukkan semua ini kepada Michael. Jiu menjawab bahwa ini adalah kekuatan yang harus ia tunjukkan ketika mereka bertarung nantinya. Jadi cepat atau lambat Michael akan segera mengetahuinya. Singkat cerita, setelah mengambil semua kristal dan melanjutkan perjalanan, pada akhirnya mereka sampai di lubang yang telah menarik Yosuo sebelumnya. Merasakan energi dari dalam lubang tersebut dan bekas jejak pertempuran, Jiu menduga kalau Yosuo turun ke bawah sana. Lalu Michael pun bertanya bagaimana mereka akan ke bawah sana ketika mereka tidak bisa melihat dasarnya. Menurut Michael, ia bisa saja menggunakan sayapnya. Tapi bagaimana dengan Jiu? Jiu menjawab kalau ia juga bisa terbang kalau ia mau. Tapi Jiu merasa tidak perlu. Jiu berpikir mungkin saja mereka bisa melompat ke dalam lubang ini tanpa masalah. Soalnya lubang ini terhubung ke dimensi lainnya. Lo setuju dengan ide tersebut dan memberitahukan bahwa terdapat semacam portal di bawah sana. Lo tidak menyangka kalau Jiu menyadarinya juga. Namun sebelum melompat, Jiu ingin melakukan satu hal. Dengan menggunakan pedang Lo, Jiu pun membuat sebuah pesan yang ditujukan kepada player lainnya. Setelah selesai membuat pesan tersebut, Jiu dan Michael pun pada akhirnya melompat ke dalam lubang tersebut. Jiu mengungkapkan kalau ia sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan iblis yang menjaga gate ini dan menyelamatkan Yosuo. Tak lama kemudian, operator memberitahukan bahwa Jiu telah memasuki wilayah iblis Botis dan Jiu akan mendapatkan hak untuk mendeklarasikan perang wilayah. Dan episode ini pun telah selesai. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!